Selamat datang kembali di Novel Suara. Novel yang bakal Mimin bahas adalah novel Dokter Abadi Luar Biasa Perkotaan. Di video kali ini, Mimin akan membahas bab 321 sampai bab ke-330. Sebelum melanjutkan ke isi novel, mari kita dengarkan ringkasan video kali ini. Bab ke-321. Cerita diawali dengan permohonan tulus Ye Wumei kepada Fang Bai agar mau menyembuhkan sahabatnya Jiang Xiaoyu. Lembutnya bujukan tersebut akhirnya meluluhkan hati Fang Bai untuk berjanji turun tangan jika tim dokter nasional gagal mengatasinya. Luapan kegembiraan Ye Wumei yang mendadak mencium pipi Fang Bai justru disaksikan langsung oleh keluarga Lu. Momen canggung dan penuh kesalahpahaman ini langsung memicu kekaguman tersembunyi terhadap rahasia pesona yang disimpan rapat oleh sang dokter muda. Bab ke-322. Keluarga Lu secara tak sengaja bertemu Fang Bai dan Ye Wumei di rumah sakit. Ayah Lu Jianfeng menyadari kehebatan medis Fang Bai yang dulu pernah menyelamatkan putranya dari maut. Namun, situasi menjadi canggung ketika Fang Bai memilih berpamitan lebih awal setelah menyapa mereka dengan sopan. Keluarga Lu terkejut saat mengetahui bahwa bibi pasien justru baru saja mengusir Fang Bai secara picik. Penyesalan mendalam pun menghampiri mereka karena kesempatan emas menyembuhkan penyakit kritis itu telah sirna begitu saja. Bab ke-323. Keluarga Lu menegaskan kehebatan Fang Bai yang setara dokter nasional. Namun Zhao Xinran masih ragu dan memilih percaya pada reputasi dokter Ren serta Wa. Keputusan ini perlahan membimbing mereka pada kenyataan yang tak terduga. Yang mengejutkan, kedua dokter legendaris itu menegaskan bahwa kanker Jiang Xiaoyu hanya bisa disembuhkan melalui operasi pengangkatan. Isak tangis keputusasaan pun pecah di ruang perawatan ketika sang putri menolak kenyataan pahit tersebut. Bab ke-324. Memasuki bab ini, Zhao Xinran menyadari kekeliruannya karena telah meremehkan Fang Bai. Demi menyembuhkan putrinya, ia berusaha meminta nomor kontak sang dokter ajaib. Rasa terkejut muncul saat Watian mendapati identitas asli Fang Bai yang memiliki keahlian medis melampaui para ahli senior. Penyesalan mendalam menyelimuti para tokoh yang sempat mengabaikan pemuda itu. Zhao Xinran lantas bergegas menghubungi Ye Wumei yang sedang dalam perjalanan bersama Fang Bai. Bab ke-325. Ye Wumei memutuskan membawa Fang Bai sebagai pelindung utama demi menggagalkan kencan buta yang dipaksakan ibunya. Di tengah perjalanan menuju lokasi, pembicaraan mengenai bantuan pengobatan bagi sahabatnya mulai terungkap. Meski berniat membantu, Fang Bai tetap enggan merendahkan harga dirinya setelah sempat diabaikan begitu saja. Di sisi lain, keangkuhan keluarga Jiang yang enggan menanggalkan gengsi pejabat tinggi justru memperkeruh keadaan. Mereka tak menyadari bahwa permainan takdir di restoran itu akan menjadi penentu nasib hidup mati putri tercinta mereka. Bab ke-326. Jiang Xiaoyu mendadak berteriak histeris menuntut telepon dari dalam kamar perawatan. Ia mengungkapkan bahwa Fang Bai berhasil mendeteksi benjolan kanker payudaranya hanya melalui terapi jarum tanpa sentuhan fisik. Pengakuan tersebut sontak membuat para dokter nasional terperanjat heran akan kehebatan ilmu medis milik pemuda itu. Suasana gembira itu berubah menjadi kepanikan luar biasa. Zhao Xinran akhirnya mengaku bahwa ia telah mengusir pergi sang dokter muda akibat keraguan dirinya sendiri. Xiao Yu pun menangis histeris meratapi kecerobohan ibunya yang mungkin telah menghancurkan harapan kesembuhannya. Bab ke-327. Pasangan Jiang akhirnya menyadari kesalahan mereka dan bergegas mencari Fang Bai demi menyelamatkan sang putri. Sementara dua dokter senior menjaga anak mereka, penyesalan mendalam kini menyelimuti benak orang tua tersebut. Ye Wumei justru membawa Fang Bai menemui ibunya yang berniat menjodohkannya dengan pria lain. Suasana kian menegangkan saat kemesraan mereka di depan aula mawar mengejutkan para pengawal penjaga. Bab ke-328. Fang Bai dan Ye Wumei dihalangi oleh beberapa pengawal saat hendak memasuki aula mawar. Dengan gerakan kilat yang santai, Fang Bai berhasil melumpuhkan pengawal tersebut hingga tak berkutik, membuat yang lainnya ketakutan dan terpaksa memberi jalan. Suasana di dalam ruangan mendadak tegang saat mereka berdua masuk sambil bergandengan tangan. Ibu Ye Wumei serta keluarga Wang terkejut melihat kedekatan itu, memicu amarah Wang Dong yang kian membara. Bab ke-329. Suasana perjodohan mendadak memanas saat Ye Wumei terang-terangan menggandeng mesra Fang Bai di hadapan keluarga Wang. Ibunya berusaha berdalih bahwa Fang Bai hanyalah seorang penolong. Namun pengakuan mengejutkan Wumei bahwa pria itu adalah kekasihnya langsung menyulut amarah serta kecemburuan mendalam.
Sang ibu tetap bersikeras memisahkan mereka demi kepentingan klan. Namun, ia tidak menyadari bahwa latihan seni bela diri kuno telah menciptakan ikatan batin. Telepati yang begitu kuat di antara Wu Mei dan Fang Bai. Bab ke-330. Di akhir cerita, penolakan keras sang ibu terhadap hubungan mereka meruncing saat status sosial kembali dipertanyakan. Namun Ye Wu Mei dengan berani memperjuangkan kebahagiaannya sendiri meski mendapat ancaman pemutusan. Hubungan keluarga yang sangat menyakitkan. Situasi semakin tegang ketika Fang Bai pasang badan melindungi wanita yang dicintainya dari paksaan perjodohan itu. Suasana penuh teka-teki ini berujung panas saat sebuah tamparan keras mendarat di wajah Nyonya Gieng yang bertindak lancang. Apakah tindakan nekat Fang Bai ini akan memicu kekacauan besar yang tak terduga dalam perseteruan dua keluarga? Terus ikuti kelanjutan cerita ini di video yang akan datang. Sekarang, mari kita dengarkan cerita penuh dari bab 321 sampai bab ke-330. Selamat mendengarkan. Bab 321, Pemenang dalam Kehidupan. Ye Wu Mei berhenti di tempatnya, meraih lengan kiri Fang Bai dengan kedua tangannya, dan berkata dengan suara rendah, "Fang Bai, jika Ren Juedao dan Hua Tianhe tidak dapat menyembuhkan Fish, bisakah kau membantunya setelah itu? Saya tahu ini menempatkan Anda dalam posisi yang sulit, tapi aku benar-benar tidak tahan melihat sesuatu terjadi pada Fish. Kamu orang baik, kamu tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa, kan?" Di dalam lift, Ye Wu Mei mengenakan kacamata hitamnya, tetapi melalui lensa kacamata itu, Fang Bai masih bisa melihat permohonan di matanya, dan hatinya tanpa sadar melunak. "Jika kau mengatakannya seperti itu, bagaimana mungkin aku menolak?" Fang Bai tersenyum getir dan menghela napas. "Baiklah, aku berjanji akan membuat pengecualian untukmu kali ini saja. Jika kedua dokter nasional itu tidak bisa menyembuhkannya, saya akan mengambil alih." Jiang Xiaoyu seharusnya berterima kasih kepada sahabatnya dan merasa beruntung memiliki hati yang dermawan. "Jika tidak, aku tidak akan memberinya kesempatan kedua." "Fang Bai, terima kasih. Aku sangat bahagia." Ye Wu Mei, yang tak mampu menahan kegembiraannya, mengabaikan orang-orang yang datang dan pergi di sekitar mereka, melingkarkan lengannya di leher Fang Bai dan, dengan berjinjit, mencium pipinya. Adegan Ye Wu Mei mencium Fang Bai disaksikan oleh sekelompok orang yang mendekat dari kejauhan. Mereka saling bertukar pandang, ekspresi mereka sangat aneh. "Dr. Fang," sebuah suara yang familiar terdengar di telinga Fang Bai. Fang Bai menoleh dan melihat Lu Xingping, Li Yuji, dan Lu Jianfeng berdiri sekitar 4 atau 5 meter jauhnya, menatapnya dan Ye Wu Mei dengan ekspresi aneh. Dan pada saat itu, lengan Ye Wu Mei masih melingkari lehernya. Suara yang berbicara kepada Fang Bai adalah suara Lu Jianfeng. Dia berdiri di belakang orang tuanya, menyeringai lebar dan membuat ekspresi lucu ke arah Fang Bai, tertawa nakal, ekspresinya penuh dengan sindiran. Meskipun Ye Wu Mei mengenakan kacamata hitam yang menutupi separuh wajahnya, Lu Jianfeng baru saja melihatnya di lelang amal tadi malam dan langsung mengenalinya. Di acara lelang amal tadi malam, ketika Fang Bai muncul bersama Ye Wu Mei, Lu Jianfeng tidak yakin dengan hubungan mereka, tetapi sekarang dia tahu segalanya. Pelukan dan ciuman santai yang mereka bagi di depan umum adalah sesuatu yang hanya akan dilakukan oleh sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta. Mengubah kekasih nasional menjadi kekasihnya sendiri, dan tampaknya menjalin hubungan dengan wanita tercantik pertama Yanjing. Jika berita ini tersebar, siapa yang tahu berapa banyak pria yang akan patah hati. Dr. Fang luar biasa, sungguh panutan bagi generasi kita, seorang pemenang dalam hidup. Saat itu, Lu Jianfeng dipenuhi kekaguman terhadap Fang Bai. Lu Xingping dan istrinya pernah melihat Ye Wu Mei sekali di sebuah pesta 10 tahun yang lalu ketika dia masih kecil. Selama bertahun-tahun, Ye Wu Mei banyak berubah dalam hal penampilan, bentuk tubuh, dan temperamennya. Selain itu, keluarga Lu dan Ye, satu dari utara dan yang lainnya dari selatan, tidak banyak berinteraksi, sehingga pasangan tersebut tidak mengenali Ye Wu Mei. Melihat Ye Wu Mei merangkul leher Fang Bai, dengan gerakan ciuman mesra, Lu Xingping dan istrinya terkejut. Yang mengejutkan mereka, orang pertama yang terlintas di pikiran mereka adalah Tang Wenru. Terakhir kali mereka melihat Fang Bai bersama Tang Wenru, keduanya tampak sangat akrab. Mereka berharap bisa menjalin hubungan romantis, tetapi sekarang, saat bertemu Fang Bai lagi, ada wanita lain di sisinya. Sejak putra sulung mereka, Lu Jianfei, meninggal saat menjalankan tugas, Tang Wenru tetap berhubungan dengan mereka dan sering berkunjung, dan Lu Xingping serta istrinya menganggapnya hampir seperti anak perempuan mereka sendiri. Penampilan dan temperamen Fang Bai sangat mirip dengan mendiang putra mereka, Jianfei, sehingga dalam hati, Lu Xingping dan istrinya cukup senang melihat Fang Bai dan Tang Wenru bersama. Namun, mereka juga tahu bahwa cinta tidak bisa dipaksakan. Selain itu, sebagai seorang guru yang tertutup, bahkan kepala keluarga mereka pun sangat menghormati Fang Bai, sehingga mereka tidak berani memaksa Fang Bai untuk menyukai Tang Wenru. Meskipun begitu, kenyataan bahwa Fang Bai tidak bersama Tang Wenru membuat Lu Xingping dan istrinya merasa agak kecewa dan menyesal.
Mereka saling bertukar pandang dan menghela napas dalam diam. Dr. Fang, halo, senang sekali bisa bertemu denganmu lagi. Bagaimanapun, sebagai tokoh berpengaruh, Lu Xingping dan istrinya dengan cepat menyesuaikan mentalitas mereka, mendekati Fang Bai dengan senyuman, dan berinisiatif mengulurkan tangan kepadanya. Keduanya memegang otoritas yang signifikan, yang satu sebagai kepala departemen dan yang lainnya sebagai kepala biro. Mereka bahkan merendahkan diri untuk maju dan berjabat tangan dengan seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Jika orang lain melihat pemandangan ini, mata mereka pasti akan terbelalak karena takjub. Ye Wumei juga mengenali Lu Xingping dan istrinya. Dia tidak menyangka mereka mengenal Fang Bai, dan dilihat dari sikap hormat mereka terhadapnya, hal itu mengejutkannya. Namun kemudian, setelah mempertimbangkan kembali identitas Fang Bai, Ye Wumei mengerti. Para ahli seperti Fang Bai, yang unggul dalam bidang kedokteran dan seni bela diri, adalah tipe orang yang sangat ingin dijadikan teman oleh pejabat tinggi dan bangsawan. Keluarga-keluarga seperti keluarga Dongfang dari Yanjing, keluarga Hua dan keluarga Su dari Zhongzhou, dan keluarga Ye dari Lingnan, tempat ia tinggal, semuanya telah menjalin hubungan baik dengannya. Oleh karena itu, wajar jika keluarga Lu menjalin hubungan dengan Dr. Fang. Ye Wumei tidak menyadari bahwa Fang Bai pernah menyelamatkan nyawa Lu Jianfeng. Jika dia tahu, dia tidak akan merasa begitu terkejut. Lu Xingping dan istrinya memiliki 2 putra, tetapi setelah putra sulung meninggal saat menjalankan tugas, Lu Jianfeng menjadi satu-satunya pewaris keluarga. Tindakan Dr. Fang menyelamatkan nyawa Lu Jianfeng tidak diragukan lagi merupakan kebaikan besar bagi Lu Xingping dan istrinya, yang tentu saja merasa berterima kasih. Sama seperti saat Fang Bai menyelamatkan Ye Wumei, Ye Xing dan istrinya juga sangat berterima kasih kepada Dr. Fang. Ye Wumei, setelah melihat ekspresi aneh di wajah ketiga anggota keluarga Lu Xingping, menyadari bahwa tangannya masih melingkari leher Fang Bai. Dengan gumaman, yang lembut tanda terkejut, dia buru-buru melepaskan genggamannya, pipinya sedikit memerah. Fang Bai juga tidak menyangka akan bertemu keluarga Lu Xingping di sini, dan melihat ekspresi mereka, terutama tatapan mata Lu Jianfeng yang dipenuhi kekaguman yang ambigu, membuatnya agak malu. Batuk-batuk, Paman Lu, Bibi Li, halo. Fang Bai terbatuk pelan 2 kali untuk menutupi rasa malunya, lalu menjabat tangan mereka sambil tersenyum riang. Paman Lu, Tante Li, Ye Wumei melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan wajah cantiknya, dan tersenyum manis kepada Lu Xingping dan istrinya saat menyapa mereka. Melihat Ye Wumei mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya membuat Lu Xingping dan istrinya terkejut sejenak. Mereka mengerutkan kening sambil berpikir, merasa kecantikan yang memancar itu samar-samar familiar, namun mereka tidak bisa langsung mengingat siapa dia. Ibu, ayah, ini Ye Wumei, putri Paman Ye Xing dari keluarga Ye di Lingnan. Lu Jianfeng diam-diam mengingatkan orang tuanya dari belakang. Putri Ye Xing, Lu Xingping, yang sibuk dengan berbagai urusan, biasanya tidak memperhatikan industri hiburan, itulah sebabnya dia awalnya gagal mengenali Ye Wumei, tetapi pengingat dari putranya membangkitkan ingatannya. Bab 322, Naga memiliki 9 putra, masing-masing berbeda dari yang lain. Aku ingat pesta koktail 10 tahun yang lalu ketika orang tuamu membawamu, kau masih kecil sekali saat itu. Siapa sangka, 10 tahun telah berlalu, dan si kecil itu telah tumbuh menjadi wanita muda yang cantik. Lu Xingping mengamati Ye Wumei dan tertawa terbahak-bahak. Li Yuji, tidak seperti suaminya, bukanlah orang yang bodoh, dan berkata sambil tersenyum, putri keluarga Ye sekarang adalah seorang diva terkenal di dunia musik. Ada banyak penggemarnya di unit kami. Saya pernah mendengar pepatah ini, dimanapun ada orang Tionghoa, lagu-lagu Ye Wumei pasti terdengar. Itu menunjukkan betapa berpengaruhnya gadis dari keluarga Ye. Lu Xingping mengangguk dan berkata, bagus. Ye Xing telah membesarkan seorang putri yang baik. Hei nak, ingat untuk menyampaikan salamku kepada ayahmu nanti. Setelah mengobrol sebentar dengan Ye Wumei, pasangan itu mengalihkan pembicaraan ke Fang Bai. Dr. Fang, kenapa kalian berdua ada di sini? Lu Xingping tahu bahwa Fang Bai telah menjalani magang di rumah sakit Yanjing dan penasaran ingin melihatnya di sini. Fang Bai menjawab dengan santai, aku menemani Wumei mengunjungi temannya. Paman Lu, keluargamu ada di sini karena putri wakil menteri Jiang jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit, jadi kami datang untuk menjenguknya. Lu Xingping berkata sambil menatap Fang Bai dengan penuh pertimbangan. Sebelum datang ke rumah sakit, Lu Xingping telah mengetahui bahwa putri Jiang Huaihe didiagnosis menderita kanker payudara dan mengetahui bahwa 2 dokter nasional diundang oleh keluarga Jiang untuk perawatan. Namun, menurut Lu Xingping, kanker bukanlah penyakit ringan, dan bahkan dengan campur tangan kedua dokter nasional tersebut, tidak ada jaminan kesembuhan. Dahulu, ketika putra bungsu Lu Xingping, Lu Jianfeng, mengalami cedera kritis dalam kecelakaan mobil, kondisinya sangat kritis, pihak rumah sakit kebingungan, namun Fang Bai berhasil menyelamatkan putranya dari ambang kematian dalam waktu singkat. Kemampuan medis yang luar biasa tersebut membuat Lu Xingping merasa bahwa bahkan keempat dokter nasional saat ini pun belum tentu mampu mencapai prestasi seperti itu. Dia bertanya-tanya apakah Fang Bai berpotensi menyembuhkan kanker payudara putri Jiang Huaihe. Itulah yang dipikirkan Lu Xingping. Namun,
Lu Xingping hanya memikirkannya dan tidak berani sembarangan menjodohkan dalam hal seperti itu, karena takut membuat Fang Bai marah. Begitu Fang Bai dan Ye Wumei mendengar bahwa Lu Xingping dan istrinya datang untuk menemui Jiang Xiaoyu, mereka saling bertukar pandang, bibir mereka memperlihatkan senyum getir dan tak berdaya. Saya harus kembali bekerja. Paman Lu, Bibi Li, kita akan mengobrol lain waktu saat kita senggang. Jian Feng, ayo kita minum bareng saat kamu ada waktu luang. Setelah mengecek waktu, Fang Bai berbicara dengan Lu Xingping dan istrinya, lalu menyapa Lu Jianfeng. Oke, Lu Jianfeng buru-buru mengangguk dan membungkuk tanda setuju, tampak sangat merasa terhormat mendapat kesempatan untuk minum bersama Dr. Fang. Biasanya, ketika Lu Jianfeng bertemu Fang Bai, mereka bersikap ramah dan seperti saudara, tetapi di hadapan orang tuanya, dia tidak berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat kepada Fang Bai, karena itu akan mengakibatkan omelan dari orang tuanya. Siapa sangka Dr. Fang akan bersama gadis keluarga Ye. Ya, aku memang mengira Wen Rou akan menjadi pacarnya. Sayang sekali, melihat Fang Bai dan Ye Wumei pergi, Lu Xingping dan istrinya menggelengkan kepala dan menghela napas lagi. Setelah itu, keluarga yang terdiri dari 3 orang tersebut memasuki gedung rawat inap rumah sakit dan, di lantai 6 di depan unit perawatan intensif, mereka bertemu Zhao Xinran, yang sedang menunggu dengan cemas di koridor. Menteri Lu, Yuji, Anda sudah sampai. Saat sosok Lu Xingping dan istrinya muncul di koridor, Zhao Xinran segera menghampiri mereka untuk menyapa. Xinran, bagaimana kabar Fish? Li Yuji bergegas maju beberapa langkah, menggenggam tangan Zhao Xinran, dan bertanya dengan penuh perhatian. Keluarga Lu dan Jiang adalah sekutu politik, dan Li Yuji serta Zhao Xinran sama-sama bekerja di Biro Pendidikan Yanjing, dengan hubungan atasan bawahan. Mereka saling mendukung dalam pekerjaan, dan hubungan pribadi mereka juga cukup baik. Oleh karena itu, setelah mengetahui bahwa putri dari Bapak dan Nyonya, Jiang Huaihe telah dirawat di rumah sakit, Tuan dan Nyonya, Lu Xingping segera bergegas berkunjung. Mendengar pertanyaan Li Yuji tentang kondisi putrinya, hidung Zhao Xinran terasa geli, dan dia memaksakan senyum. Dokter di rumah sakit mengatakan situasinya tidak terlalu optimis, dan kemungkinan besar operasi pengangkatan payudara kiri akan diperlukan. Namun, barusan Dokter Nasional Ren dan Dokter Nasional Hua datang bersama, dan Huaihe saat ini menemani mereka di ICU untuk memeriksa kondisi Fish. Aku tidak tahu apa yang akan mereka katakan. Li Yuji menghiburnya lagi. Kedua dokter nasional itu sangat terampil, yang satu ahli dalam pengobatan tradisional dan yang lainnya ahli dalam pengobatan barat. Dengan melakukan perawatan bersama, mereka pasti akan mampu menyembuhkan ikan tersebut. Saya harap begitu. Lu Jianfeng, yang sedang berdiri di dekat situ, teringat Fang Bai dan Ye Wumei yang baru saja pergi, dan tiba-tiba bertanya, Bibi Zhao, apakah Bibi mengenal Ye Wumei? Lu Jianfeng tahu bahwa Ye Wumei dan Jiang Xiaoyu adalah teman dekat, dan ketika mereka bertemu Fang Bai di luar sebelumnya, Fang Bai mengatakan bahwa dia menemani Ye Wumei untuk mengunjungi seorang teman. Lu Jianfeng menyimpulkan bahwa teman Ye Wumei kemungkinan besar adalah Jiang Xiaoyu. Yang tidak bisa dipahami Lu Jianfeng adalah mengapa Ye Wumei, yang mengetahui keahlian medis Fang Bai, tidak memintanya untuk merawat Jiang Xiaoyu jika dia membawanya serta. Zhao Xinran sedikit terkejut ketika Lu Jianfeng tiba-tiba menyebut Ye Wumei, lalu dia mengangguk, ya, aku mengenalnya. Dia datang bersama seorang teman barusan untuk menemui Fish, tetapi karena tahu mereka sedang sibuk, saya tidak menahan mereka dan membiarkan mereka pergi duluan. Mereka hanya datang untuk menemui Fish, tanpa mengatakan apapun lagi. Lu Jianfeng terus menyelidiki. Menurut Lu Jianfeng, Ye Wumei membawa Fang Bai serta, yang kemungkinan besar bukan sekadar kunjungan biasa untuk menjenguk teman yang sakit. Pada saat itu, Bibi Jiang Xiaoyu, Jiang Xiuli, menyela, gadis dari keluarga Ye itu mengatakan temannya adalah seorang dokter dan bahkan ingin membiarkan temannya mengobati Fish. Sebenarnya, temannya itu paling banter baru berusia awal 20-an, dan dia juga seorang praktisi pengobatan tradisional, penyakit apa saja yang bisa dia obati. Hanya orang bodoh yang akan membiarkannya. Petik 2. Melihat sikap Jiang Xiuli yang meremehkan, ketiga anggota keluarga Lu Xingping saling bertukar pandang, wajah mereka menunjukkan sedikit ketidakpuasan. Lagi pula, Fang Bai lah yang telah menyembuhkan luka parah Lu Jianfeng akibat kecelakaan mobil, dan ucapan Jiang Xiuli sama saja dengan mengejek keluarga Lu. Yuji, apa ini? Zhao Xinran, yang sangat memperhatikan detail, memperhatikan ekspresi tidak senang di wajah keluarga Lu Xingping dan merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kamu, Xinran, bagaimana aku harus mulai menceritakannya padamu? Teman Wumei, Dr. Fang bukanlah orang biasa. Kau telah mengusir seorang tabib ilahi yang datang mengetuk pintumu. Li Yuji menghentakkan kakinya dan menghela napas. Dokter ilahi, dalam benaknya, Zhao Xinran tidak bisa menyelaraskan wajah muda Fang Bai dengan gelar Dokter Suci. Jika anak itu adalah dokter ilahi, maka aku khawatir semua dokter di dunia adalah dokter ilahi. Jiang Xiuli mengerutkan bibir, nadanya dipenuhi dengan rasa jijik. Naga itu memiliki 9 putra, masing-masing berbeda dari yang sebelumnya. Meskipun keluarga Jiang menghasilkan banyak talenta, kecerdasan emosional Jiang Xiuli tidak terlalu tinggi.
Jika tidak, dia tidak akan terjebak di departemen kecil dengan jabatan yang tidak penting. Bahkan hingga kini, dia belum menyadari bahwa kata-katanya telah menimbulkan ketidakpuasan di kalangan tuan dan nyonya Lu Xingping, terutama kalimat terakhir yang diucapkannya, yang seperti mempertanyakan Liu Ji, seolah mengatakan bahwa Liu Ji berbohong tentang Fang Bai sebagai tabib ilahi. Bab 323, tidak bisakah kita menghindari operasi? Lu Xingping dan istrinya memegang posisi tinggi dan memiliki kekuasaan besar, tetapi mereka tetap memiliki kesabaran yang luar biasa dan tidak repot-repot bertengkar dengan Jiang Xiuli. Namun, Lu Jianfeng mengerutkan kening dalam-dalam, wajahnya berubah agak jelek saat dia mendengus dingin. Bibir Liu Ji bergerak, bermaksud menceritakan kepada Zhao Xinran tentang bagaimana Fang Bai pernah memperlakukan Lu Jianfeng, tetapi kemudian dia mendengar suaminya, Lu Xinghe, batuk ringan 2 kali, tahu bahwa dia tidak ingin dia berbicara tanpa izin, jadi dia menghela napas dan tetap diam. Yu Ji, apakah kau dan Dr. Fang pernah berurusan dengan kalian? Apakah kemampuan medisnya benar-benar setinggi itu? Melihat Liu Ji hendak berbicara tetapi kemudian menghentikan dirinya sendiri, Zhao Xinran merasa semakin yakin bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang dia kira dan bertanya dengan cemas. Liu Ji memaksakan senyum dan berkata, Xinran, aku tidak ingin membahas detailnya, tetapi aku ingin memberimu sebuah nasihat. Dr. Fang adalah orang yang luar biasa, dan kemampuan medisnya sama sekali tidak kalah dengan keempat dokter nasional. Ah, mata Zhao Xinran membelalak tak percaya, wajahnya menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Namun pada saat yang sama, Zhao Xinran sangat mengenal Liu Ji dan menyadari bahwa dia tidak pernah mengucapkan kata-kata kosong atau berlebihan. Karena dia sudah mengatakan demikian, pasti ada alasan di baliknya. Keempat dokter nasional tersebut terkenal di seluruh Huaxia dan dikenal luas di seluruh dunia. Jika kemampuan medis orang itu bisa dibandingkan dengan keempat dokter nasional, bagaimana mungkin dia sama sekali tidak memiliki reputasi? Jiang Xiuli angkat bicara pada saat itu, menyatakan ketidakpercayaannya terhadap klaim Liu Ji bahwa kemampuan medis Fang Bai dapat menyamai kemampuan keempat dokter nasional. Dr. Fang adalah seorang guru sejati yang membenci kegiatan mencari ketenaran dan pujian. Lu Xingping, mendengar Jiang Xiuli menyebut Fang Bai sebagai orang itu, tanpa rasa hormat, meliriknya dengan sinis dan berbicara dengan suara dingin. Setelah memegang posisi tinggi selama bertahun-tahun, ia secara alami mengembangkan aura otoritas, yang seolah berubah menjadi kekuatan tak terlihat saat matanya bertemu dengan mata Jiang Xiuli, menatap tajam ke arahnya. Saat bertatap muka dengan Lu Xingping, Jiang Xiuli merasakan tekanan tak terdefinisi yang menimpanya, seolah-olah gunung menjulang di atasnya. Napasnya terhenti, dan di tengah gelombang ketakutan dan kepanikan, dia buru-buru menundukkan kepala dan menyingkir, tidak berani mengganggu lebih lanjut. Zhao Xinran tidak menyadari hal-hal halus ini, tetapi dari ucapan Lu Xingping, dia menyadari bahwa pejabat yang sangat berpengaruh di kancah politik Huaxia ini juga sangat menghargai keahlian medis Dr. Fang, dan dia merasa sedikit menyesal atas kelalaiannya sebelumnya terhadap Ye Wumei dan Fang Bai. Namun, Zhao Xinran hanya merasa sedikit menyesal dan tidak langsung mempertimbangkan untuk memanggil Ye Wumei dan Fang Bai kembali, karena ia masih menaruh harapan pada kesembuhan putrinya pada dokter nasional Ren Juedao dan Hua Tianhe. Jika penyakit putrinya tidak dapat disembuhkan oleh kedua dokter nasional tersebut, apa gunanya memanggil kembali Dr. Fang? Lu Xingping dan istrinya telah mengingatkan Zhao Xinran, dan mereka merasa telah menjalankan tugas mereka. Melihat Zhao Xinran tampaknya tidak menganggapnya serius, mereka saling bertukar pandang, menggelengkan kepala tanpa suara, dan menutup mulut, memilih untuk tidak mengatakan apapun lagi. Sesaat kemudian, pintu ruang perawatan intensif terbuka, dan Ren Juedao, Hua Tianhe, Jiang Huaihe, serta dokter yang masuk bersama mereka keluar satu persatu. Huaihe, bagaimana kabar Xiao Yu? Zhao Xinran bergegas maju untuk menemui mereka, melirik suaminya dan melihat wajahnya yang muram. Hatinya terasa hancur, dan firasat buruk muncul di benaknya. Menteri Lu, Direktur Li, kalian berdua tiba kapan? Jiang Huaihe, melihat Lu Xingping dan istrinya di koridor, terkejut dan, tanpa berbicara kepada istrinya, segera melangkah maju untuk berjabat tangan dengan Lu Xingping dan istrinya. Xiao Yu sudah bangun tetapi emosinya tidak stabil. Sebaiknya kamu masuk dan berbicara dengannya. Setelah bertukar beberapa basa-basi singkat dengan Lu Xingping dan istrinya, Jiang Huaihe berbalik, menepuk tangan istrinya, menunjuk ke arah unit perawatan intensif, dan berkata dengan lembut. Xiao Yu sudah bangun. Zhao Xinran sangat gembira, dan tanpa menunggu untuk berbicara dengan Lu Xingping dan istrinya, dia mengikuti seorang anggota staf medis ke unit perawatan intensif. Lu Xingping dan istrinya bertukar salam dengan Ren Juedao dan Hua Tianhe sebelum mereka semua berdiri di lorong, mendiskusikan kondisi Jiang Xiaoyu. Penyakit Nona Jiang ditemukan agak terlambat, dan jika kita menggunakan pengobatan tradisional Tiongkok, kita hanya dapat menunda perkembangannya untuk jangka waktu tertentu. Untuk menyembuhkannya sepenuhnya, kita hanya bisa menggantungkan harapan pada pengobatan barat. Hua Tianhe berkata dengan serius, sambil memutar-mutar janggutnya. Maksudnya adalah dia tidak mampu menyembuhkan kanker payudara Jiang Xiaoyu sepenuhnya, dan sekarang semuanya bergantung pada Ren Juedao. Ren Juedao menghela napas, kondisi Nona Jiang telah mencapai tahap pertengahan hingga akhir.
Untuk menyembuhkannya sepenuhnya, kita harus melakukan operasi pengangkatan payudara kirinya. Wakil Menteri Jiang, kanker tidak seperti penyakit lainnya, semakin lama ditunda pengobatannya, semakin buruk keadaannya. Anda harus mengambil keputusan dengan cepat. Jiang Huaihe menghela napas panjang dan menutup matanya karena kesakitan. Sebenarnya, pasangan Jiang Huaihe juga cenderung menginginkan putri mereka membayar harga dengan menjalani amputasi payudara kiri demi menyelamatkan nyawanya. Tetapi kesombongannya bahkan melebihi keinginannya untuk hidup, seperti yang dia katakan, kehilangan payudara lebih buruk daripada kematian itu sendiri. Hal yang paling dikhawatirkan Jiang Huaihe saat ini adalah, bahkan jika putrinya akhirnya mengindahkan nasihat mereka dan menerima perawatan pembedahan, ia mungkin akan hidup dalam kesedihan dan penindasan seumur hidupnya. Dokter nasional, apakah benar-benar tidak ada cara lain? Setelah beberapa saat yang panjang, Jiang Huaihe akhirnya membuka matanya dan bertanya dengan penuh harapan. Ren Juedao dan Hua Tianhe saling pandang, lalu menggelengkan kepala secara bersamaan. Meskipun mereka dipuji sebagai dokter ilahi, mereka bukanlah penyihir. Mampu menyelamatkan nyawa Jiang Xiaoyu saja sudah merupakan sebuah prestasi yang cukup besar. Di ruang perawatan intensif, Zhao Xinran dan Jiang Xiaoyu bertemu sebagai ibu dan anak. Bahkan sebelum berbicara, mereka sudah menangis dalam pelukan satu sama lain. Bu, dokter nasional Ren baru saja mengatakan bahwa untuk menyembuhkan penyakitku, payudara kiriku harus diangkat melalui operasi. Saya tidak mau operasi. Bu, tolong bicara dengan dokter nasional Ren, minta dia melakukan operasi penghematan payudara untukku, ya. Jika tidak, kalau tidak, aku lebih baik mati. Jiang Xiaoyu memeluk ibunya erat-erat, terisak-isak dalam keputusasaan yang mendalam, air matanya mengalir deras seperti hujan. Ikan, kamu masih muda, kamu masih punya umur panjang, jangan bicara soal hidup dan mati dengan enteng. Coba bayangkan, jika kamu tiada, betapa hancurnya hati ayahmu dan aku. Jangan khawatir, apapun yang terjadi, ayahmu dan aku akan selalu bersamamu. Apakah kamu tidak suka pekerjaan amal? Di masa depan, kami akan sepenuhnya mendukung Anda. Zhao Xinran menangis bersama putrinya sejenak, kemudian menenangkan emosinya, menyeka air mata putrinya, dan mulai membujuknya lagi, benar-benar khawatir putrinya akan kehilangan kendali dan melakukan sesuatu yang drastis. Jiang Xiaoyu menangis, tapi jika payudara kiri saya diangkat, betapa mengerikannya nanti. Aku merasa ngeri hanya dengan memikirkannya. Bu, tolong tanyakan lagi pada dokter nasional, mungkin mereka punya metode lain. Oke, aku akan pergi bertanya. Aku akan bertanya padamu sekarang. Berbaringlah dan istirahatlah, aku akan segera kembali. Atas desakan Jiang Xiaoyu, Zhao Xinran dengan berat hati berdiri dan keluar. Apakah Fish baik-baik saja? Melihat istrinya keluar, Jiang Huaihe mengintip ke dalam ruang perawatan intensif dan bertanya dengan lembut. Ekspresi Zhao Xinran muram saat dia menggelengkan kepalanya sedikit, lalu menoleh ke Ren Juedao dan Hua Tianhe dan bertanya, Dokter nasional, apakah Xiaoyu dari keluarga kami benar-benar tidak punya pilihan selain menjalani operasi pengangkatan? Ren Juedao dengan sungguh-sungguh berkata, untuk menyembuhkannya sepenuhnya, operasi pengangkatan diperlukan. Selain itu, tidak ada cara lain. Bab 324, salah menilai. Mendengar apa yang dikatakan Ren Juedao, Zhao Xinran merasakan sakit yang tajam di hatinya, benar-benar bingung bagaimana menjelaskan hal ini kepada putrinya. Pandangannya tertuju pada Lu Xingping dan istrinya, dan mengingat kata-kata yang pernah mereka ucapkan sebelumnya, hatinya pun tergerak. Dia berjalan menghampiri Li Yuji dan bertanya, Yuji, apakah kamu punya informasi kontak Dr. Fang? Xinran, apa yang sedang kau lakukan? Begitu Jiang Huaihe mendengar istrinya menanyakan hal ini, dia tahu istrinya ingin menghubungi Dr. Fang, dokter yang dibawa Ye Wu Mei sebelumnya. Dia berpikir bahwa wanita itu sangat membutuhkan bantuan karena penyakitnya, dan dia juga khawatir tindakan seperti itu mungkin menyinggung Ren Juedao dan Hua Tianhe, jadi dia terus memberinya tatapan penuh arti untuk menghentikannya. Namun, saat itu, Zhao Xinran hanya memikirkan putrinya dan mengabaikan isyarat dari suaminya. Dengan senyum getir, dia menghela napas menyesal, Huaihe, kita berdua salah menilai. Dr. Fang yang tadi kita abaikan telah dipuji oleh Menteri Lu dan Direktur Li atas keahlian medisnya yang luar biasa. Saya ingin menghubunginya dan memintanya untuk kembali menemui putri kami. Mungkin dia punya cara lain. Jiang Huaihe terkejut dan melirik Lu Xingping dan istrinya. Mengingat status dan posisi Lu Xingping dan istrinya, mereka tentu tidak akan berbohong. Karena mereka mengatakan bahwa Dr. Fang mahir dalam bidang kedokteran, pasti ada kebenaran di baliknya. Dr. Fang adalah orang yang luar biasa, dan dia juga memiliki hubungan baik dengan tuan-tua Lu dari keluarga kami. Tanpa izin pribadinya, sungguh tidak pantas bagi saya untuk memberikan informasi kontaknya. Jadi, maafkan aku, Xinran. Li Yuji berkata dengan wajah khawatir. Begitu ya, Zhao Xinran sangat kecewa, dan pada saat yang sama, dia diam-diam terkejut. Keluarga Lu adalah salah satu dari sedikit keluarga elit teratas di Huaxia, dan Lu Shengguo, patriark keluarga Lu, memiliki prestise yang tinggi di kalangan politik Huaxia. Bahkan dia memiliki hubungan yang baik dengan Dr. Fang. Bagaimana mungkin Dr. Fang adalah orang biasa?
Siapa nama Dr. Fang yang Anda bicarakan? Hua Tianhe, yang sedang mendengarkan percakapan antara Liu Ji dan Zhao Xinran, tersentak dan teringat saat terakhir kali ia kembali ke Zhongzhou untuk mengunjungi keluarga Hua. Dia pernah mendengar kepala keluarga saat ini, Hua Chun, menyebutkan seorang dokter tradisional Tiongkok muda bernama Fang Bai, yang sangat terampil di usia muda, bahkan melampaui Hua Chun sendiri. Dokter nasional Hua, nama Dr. Fang adalah Fang Bai, jawab Lu Xingping sambil tersenyum. Lu Xingping tahu bahwa Fang Bai bukanlah tipe orang yang mencari ketenaran, dan dia tidak suka pamer. Oleh karena itu, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Fang Bai, Lu Xingping tidak ingin terlalu banyak bercerita kepada orang lain, karena khawatir ia akan mengatakan sesuatu yang salah. Apakah dia berasal dari Zhongzhou? Kira-kira berumur 20 tahun. Dengan wajah yang bersih dan tampan. Tanya Hua Tianhe, tak kuasa menahan kedutan di kelopak matanya. Lu Xingping bertanya-tanya, Dokter Nasional Hua, apakah Anda mengenal Dr. Fang? Hua Tianhe menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak mengenalnya, tetapi aku pernah mendengar tentang dia dan selalu ingin bertemu dengannya, namun tidak pernah mendapat kesempatan. Lu Xingping terkekeh dan berkata, Dr. Fang baru saja datang ke sini beberapa saat yang lalu, dan sayang sekali Dokter Nasional Hua melewatkannya. Apa? Hua Tianhe terdiam sejenak, lalu mengerutkan kening dan berpikir dengan cermat. Tiba-tiba, dia menepuk dahinya dan berseru, mungkinkah pemuda yang berdiri bersama gadis dari keluarga Ye tadi adalah Dr. Fang Bai? Lu Xingping mengangguk sambil tersenyum. Hua Tianhe mendengus dan berkata dengan wajah penuh penyesalan, aku juga salah menilai. Sungguh salah penilaian. Saat itu, dia hanya memperhatikan sapaan dan percakapan dengan orang lain. Bagaimana mungkin dia memperhatikan seorang pria muda yang tampaknya tidak penting dan tidak dikenalnya? Saudara Hua, siapa sebenarnya Dr. Fang yang Anda maksud? Melihat Hua Tianhe memukul dadanya dan merasakan penyesalan yang mendalam, Ren Juedao tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Hua Tianhe mencondongkan tubuhnya mendekat dan membisikkan beberapa kata ke telinganya. Setelah mendengarkan, Ren Juedao mengangkat alisnya dan berseru, seorang jenius seperti itu. Apa yang diceritakan Hua Tianhe kepada Ren Juedao adalah tentang saat Hua Chun dan Fang Bai saling bertukar keterampilan medis. Di dunia pengobatan tradisional Tiongkok di Huaxia, Hua Chun juga merupakan seorang ahli. Meskipun tidak setenar Hua Tianhe, keahlian medis mereka sebenarnya tidak jauh berbeda. Namun, sebagai kepala keluarga Hua, Hua Chun perlu tinggal di Zhongzhou. Berbeda dengan Hua Tianhe, yang memiliki kesempatan untuk memasuki jajaran pusat Huaxia untuk mengabdi kepada negara, sehingga ia mendapatkan reputasi sebagai dokter nasional. Ada yang mengatakan bahwa begitu Hua Chun mengundurkan diri sebagai patriark keluarga Hua, sangat mungkin dia akan mengambil alih posisi Hua Tianhe sebagai dokter nasional. Namun, seorang ahli yang begitu terhormat, yang diakui dalam komunitas medis selama beberapa dekade, justru mengakui bahwa kemampuan medisnya lebih rendah daripada Fang Bai, dan Fang Bai ini baru berusia awal 20-an. Bagaimana mungkin hal ini tidak mengejutkan Ren Juedao? Kemampuan medis Fang Bai melampaui Hua Chun, bukankah itu berarti kemampuannya setidaknya setara dengan Hua Tianhe, atau bahkan lebih unggul? Hua Tianhe menghela napas, awalnya aku mengira kemampuan medis keluarga Hua kami berada di puncak era ini, tetapi sekarang aku menyadari bahwa pemikiranku hanyalah angan-angan dan agak picik. Sungguh, selalu ada seseorang yang lebih baik di luar sana, dan ada surga di balik surga. Ren Juedao menghela napas, baru berusia awal 20-an dan dia sudah memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Dalam beberapa dekade mendatang, bagaimana selanjutnya? Generasi muda memang patut ditakuti. Hua Tianhe berkata, itulah mengapa aku harus bertemu dengan pemuda ini. Kami berdua adalah mahasiswa pengobatan Tiongkok, dan akan sangat tepat jika kita bisa bertukar wawasan medis saat bertemu. Ren Juedao berkata, pria itu sudah pergi, dan kamu tidak punya informasi kontaknya, bagaimana kamu bisa bertemu dengannya? Itu mudah. Dengan senyum licik, Hua Tianhe berkata kepada Zhao Xinran, Wakil Direktur Zhao, jika Anda tidak memiliki detail kontak Dr. Fang, apakah Anda tidak memiliki detail kontak gadis keluarga Ye? Meskipun kamu tidak tahu, aku yakin Direktur Li tidak akan keberatan memberitahumu, kan? Mendengar itu, sebuah ide cemerlang muncul di benak Zhao Xinran, dan dia dengan gembira berkata, ya, benar sekali. Bagaimana mungkin aku bisa lupa? Yuji, berapa nomor ponsel gadis dari keluarga Ye? Katakan padaku, dan aku akan menghubunginya. Dalam benak Zhao Xinran, karena Ye Wumei datang bersama Fang Bai, hubungan mereka pasti luar biasa. Jika dia bisa membujuk Ye Wumei dan kemudian menyuruhnya berbicara dengan Fang Bai, mungkin masih ada peluang agar keadaan berubah menjadi lebih baik. Sekalipun kemampuan medis Fang Bai belum tentu lebih unggul daripada Hua Tianhe, memiliki satu orang lagi untuk merawat putrinya akan selalu meningkatkan harapan. Ini, Liu Ji melirik suaminya, ragu-ragu. Dia tidak bisa mengungkapkan informasi kontak Fang Bai kepada Zhao Xinran, tetapi tidak memberikan informasi kontak Ye Wumei akan tampak tidak bijaksana. Namun demikian, karena masalah ini melibatkan Fang Bai, dia harus lebih berhati-hati. Teruskan, bahkan jika Dr. Fang mengetahuinya, dia seharusnya bisa mengerti, kata Lu Xingping setelah berpikir sejenak, sambil mengangguk ke arah istrinya.
Meskipun dia setuju bahwa istrinya harus membagikan informasi kontak Ye Wumei kepada Zhao Xinran, apakah Zhao Xinran dapat membujuk Ye Wumei untuk membawa kembali Fang Bai bergantung pada takdirnya sendiri. Zhao Xinran mendapatkan nomor ponsel Ye Wumei dengan puas dan segera meneleponnya. Ye Wumei sedang duduk di dalam mobil Fang Bai, dalam perjalanan menuju Hotel Four Seasons Spring, ketika dia menerima telepon dari Zhao Xinran. Beberapa menit sebelumnya, Ye Wumei menerima telepon dari ibunya, Sun Lin, yang memberitahu putrinya bahwa ia telah tiba di Yanjing dan bertemu dengan Wang Dong dan ibunya, Wang Ying. Kini mereka bertiga berada di Rose Hall, Four Seasons Spring Hotel, menunggu Ye Wumei bergabung dengan mereka. Bab 325, kamu adalah orang baik. Ye Wumei tahu bahwa ibunya sedang bersiap untuk mengirimnya ke Kencan Buta. Meskipun secara psikologis ia sangat menolak, ia sudah berjanji kepada ibunya, jadi dengan enggan, ia harus menjalaninya. Namun, Ye Wumei tidak pergi ke hotel sendirian, sebaliknya, dia membawa Fang Bai bersamanya. Peran Fang Bai adalah sebagai pacar sementara Ye Wumei, sebuah tameng untuk mengakhiri harapan keluarga Wang untuk menikah dengan keluarga Ye. Adapun cara menghadapi ibunya, Sun Lin, Ye Wumei tidak repot-repot memikirkannya untuk saat ini. Di mata Fang Bai, Ye Wumei memiliki akar spiritual kultivasi bawaan, dan di bawah bimbingannya, dia pasti akan naik ke alam abadi di masa depan. Bukan hal yang mustahil baginya untuk menjadi permaisuri alam abadi. Bagaimana mungkin Wang Dong pantas untuknya? Selain itu, sejak keduanya mulai berinteraksi, perasaan sayang telah berkembang di antara mereka. Meskipun mereka belum secara terang-terangan menyatakan hubungan mereka, mereka sudah memiliki pemahaman diam-diam dan ikatan hati. Oleh karena itu, ketika Ye Wumei menyarankan agar Fang Bai pergi dan mengganggu Kencan Buta tersebut, dia setuju tanpa ragu-ragu. Adapun apakah campur tangannya dalam perjodohan keluarga Ye dan Wang akan membuat keluarga Wang marah atau membuat ibu Ye Wumei, Sun Lin, kesal, Fang Bai sama sekali tidak peduli. Yang terpenting baginya adalah sikap Ye Wumei. Sekalipun semua orang di keluarga Ye dan Wang menyetujui interaksi Ye Wumei dengan Wang Dong, selama Ye Wumei tidak bersedia, Fang Bai tanpa ragu akan berdiri di sisinya dan membela dirinya. Dalam kehidupan sebelumnya sebagai kaisar abadi yang tak terkalahkan, Fang Bai memiliki keteguhan hati dan kebanggaan yang tak tergoyahkan. Meskipun ia kini telah jatuh ke dunia fana, terlahir kembali dalam tubuh baru dengan kekuatan yang jauh berkurang, keteguhan hatinya tetap ada, dan harga dirinya masih tetap terjaga, tidak pudar sedikitpun. Bahkan saat menghadapi lawan yang tangguh, bahkan saat tahu dia mungkin akan kalah, Fang Bai tetap berani bertarung. Seorang praktisi bela diri harus memiliki hati yang tak kenal takut, untuk maju dengan berani, terus melampaui diri sendiri, dan akhirnya mencapai puncak dao bela diri. Selain itu, dengan kekuatan Fang Bai saat ini, bahkan jika keluarga Ye dan Wang bergabung, dia tidak takut apapun. Ketika Ye Wumei menjawab panggilan Zhao Xinran, Fang Bai diam-diam mendengarkan di sisinya, dengan senyum tipis di bibirnya. Dari percakapan Ye Wumei dan Zhao Xinran, Fang Bai dapat menyimpulkan bahwa Zhao Xinran ingin membujuknya melalui Ye Wumei untuk kembali ke rumah sakit persahabatan Yanjing guna mendiagnosis dan mengobati kondisi Jiang Xiaoyu. Tetapi Ye Wumei tidak langsung setuju, dan mengatakan bahwa ia akan berkonsultasi dengannya terlebih dahulu. Fang Bai juga memahami bahwa permintaan Zhao Xinran agar dia kembali untuk merawat Jiang Xiaoyu mungkin disebabkan oleh Lu Xingping dan istrinya yang memberitahunya bahwa dia bukanlah dokter biasa. Tak lama setelah kami meninggalkan rumah sakit, Fish terbangun dan dikatakan kondisinya sangat tidak stabil secara emosional. Setelah percakapan telepon dengan Zhao Xinran berakhir, mungkin karena mempertimbangkan perasaan Fang Bai, Ye Wumei tidak secara langsung membahas permintaan Zhao Xinran agar Fang Bai kembali ke rumah sakit untuk merawat Jiang Xiaoyu. Tetapi dari sikap dan nada bicaranya, orang masih dapat melihat kepeduliannya terhadap Jiang Xiaoyu, sahabat dekatnya. Bicaralah terus terang, di antara kita berdua, apakah perlu bertele-tele? Fang Bai fokus mengemudi ke depan, tetapi berbicara sambil tertawa. Kalau aku memberitahumu, kamu tidak bisa marah. Apakah saya orang yang mudah marah? Kamu tidak. Kemudian, kalau begitu, aku akan mengatakannya. Ye Wumei, dengan penuh semangat, berkata, Bibi Zhao mengatakan bahwa mereka bersikap kasar kepada kami di rumah sakit tadi dan dia sangat menyesal. Dia berharap bisa mendapatkan pemahaman kita. Dia berhenti sejenak, melirik ekspresi Fang Bai, lalu melanjutkan, dia juga mengatakan bahwa kedua dokter nasional telah memeriksa kondisi Fish dan sepakat bahwa operasi pengangkatan payudara kirinya adalah satu-satunya cara untuk menyembuhkannya sepenuhnya. Namun Fish sangat menentang operasi tersebut, jadi dia berharap kamu bisa pergi melihatnya. Ye Wumei merasa sedikit khawatir saat mengatakan ini, tidak yakin apakah Fang Bai akan menolak permintaan Zhao Xinran mentah-mentah. Lagi pula, ketika dia membawa Fang Bai ke rumah sakit untuk mengunjungi Jiang Xiaoyu, dia juga ingin meminta Fang Bai untuk merawat Jiang Xiaoyu. Yang mengejutkannya, mereka diabaikan dan dilupakan oleh keluarga Jiang. Siapapun yang berada dalam situasi seperti itu mungkin akan merasa sangat tidak bahagia. Ye Wumei juga menyadari bahwa Fang Bai telah diabaikan dan dilupakan saat itu, dan satu-satunya alasan dia tidak pergi dengan marah adalah karena mempertimbangkan perasaannya. Sekarang keluarga Jiang memikirkan aku. Fang Bai mengerutkan bibir dan berkata,
Tadi, Ibu Jiang Xiaoyu tidak sabar menunggu kita segera pergi. Fang Bai, kamu tidak mau pergi? Ye Wumei bertanya pelan, sambil menghela napas dalam hatinya. Jika Fang Bai benar-benar tidak ingin pergi, dia tidak akan menyalahkannya, tetapi dia tetap merasa sedikit kecewa dan sedih untuk Jiang Xiaoyu. Aku, Fang Bai, bagaimanapun juga dikenal sebagai tabib ilahi. Tentu mereka tidak bisa begitu saja memanggilku sesuka hati atau memecatku begitu saja, kan? Itu akan merendahkan martabatku. Pertama, mari kita selesaikan urusanmu dulu, dan mengenai penyakit Jiang Xiaoyu, aku akan memutuskan setelah suasana hatiku membaik dan melihat sikap keluarga Jiang. Senyum tipis terukir di bibir Fang Bai saat ia berbicara dengan santai. Jadi, kau masih akan mengobati penyakit Jiang Xiaoyu. Fang Bai, aku sudah tahu, kau orang baik. Ye Wumei memahami makna tersirat dalam kata-kata Fang Bai dan dengan gembira melingkarkan lengannya di salah satu lengan Fang Bai, meregangkan lehernya dan mengecup pipinya dengan mewah. Fang Bai berkata sambil tersenyum kecut, Star Ye, bisakah kau tidak terlalu bersemangat? Saya yang mengemudi ke sini. Dengan semua pelukan dan ciuman kalian, hati-hati jangan sampai menyebabkan kecelakaan. Aku hanya bahagia. Wajah Ye Wumei sedikit memerah, entah karena gembira atau malu, dan suasana hatinya jauh lebih baik. Dari sikap dan intonasi Fang Bai, Ye Wumei menduga bahwa dia yakin dapat menyembuhkan kanker payudara Jiang Xiaoyu. Namun, kapan Fang Bai akan bersedia kembali ke rumah sakit untuk merawat Jiang Xiaoyu sekarang bergantung pada sikap keluarga Jiang selanjutnya. Setelah berpikir sejenak, Ye Wumei membalas panggilan telepon Zhao Xinran, dan memberitahunya bahwa dia sedang makan malam di Four Seasons Spring Hotel bersama Fang Bai. Adapun mengenai apakah Fang Bai bersedia kembali ke rumah sakit untuk merawat Jiang Xiaoyu, sikap Fang Bai saat ini masih belum jelas, dia belum setuju, tetapi dia juga belum menolak secara terang-terangan. Pada akhirnya, Ye Wumei mengingatkan Zhao Xinran, menyebut kamar hotel tempat mereka berada sebagai aula mawar, karena percaya bahwa Zhao Xinran, yang cerdas, akan tahu apa yang harus dilakukan. Xinran, apa yang dikatakan gadis dari keluarga yaitu? Di koridor di luar unit perawatan intensif di lantai 6 rumah sakit persahabatan Yanjing, Jiang Huaihe tak kuasa menahan diri untuk bertanya kepada istrinya setelah ia selesai berbicara di telepon dengan Ye Wumei. Gadis dari keluarga yaitu mengatakan bahwa dia telah berkomunikasi dengan Dr. Fang. Namun, Dr. Fang belum menyatakan pendiriannya dengan jelas dan sekarang akan makan bersama gadis dari keluarga Ye. Tempat mereka bersantap adalah Rose Hall di Four Seasons Spring Hotel. Mendengar ucapan istrinya, alis Jiang Huaihe berkerut. Meskipun dia tidak mengatakan apapun, ekspresinya menunjukkan dengan jelas bahwa dia agak tidak senang. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang pejabat tinggi dengan status wakil menteri, dan didukung oleh keluarga Jiang yang terhormat, bahkan keempat dokter nasional Huaxia yang hebat pun harus menghormatinya. Namun Fang Bai bahkan tidak repot-repot menjawab, hal itu benar-benar menunjukkan kesombongan kaum muda. Memang benar, dia dan istrinya agak mengabaikan Fang Bai barusan, tetapi istrinya sudah meminta maaf melalui gadis dari keluarga Ye. Apalagi yang dia inginkan? Sekalipun kemampuan medis Fang Bai sangat baik, mungkinkah kemampuan tersebut lebih unggul daripada Hua Tianhe, yang dipuja sebagai bintang utara terkemuka di bidang pengobatan tradisional Huaxia? Dia masih muda dan relatif tidak dikenal saat itu. Jika suatu hari nanti ia menjadi sepopuler keempat dokter nasional hebat itu, mencapai status yang sama, mungkin akan sulit bahkan bagi Perdana Menteri sendiri untuk meminta kehadirannya, bukan? Jiang Huaihe berpikir sendiri. Bab 326, apakah kau mencoba membunuhku? Ayo kita pergi ke Hotel Musim Semi 4 Musim, dan cari Dr. Fang. Putrinya adalah buah hatinya, Zhao Xinran akan melakukan apa saja untuk penyakit putrinya, bahkan jika hanya ada secercah harapan. Jangankan sampai merendahkan diri untuk meminta secara pribadi, dia bahkan rela berlutut dan bersujud jika perlu. Xinran, Jiang Huaihe merasa agak tidak puas dengan Fang Bai. Melihat istrinya berbalik untuk turun ke bawah, dia ragu-ragu. Huaihe, wajah apa yang sedang kau pertimbangkan saat ini? Apakah nyawa putrimu yang penting, atau harga dirimu? Bukankah dokter nasional Hua mengatakan bahwa Dr. Fang sangat terampil? Mungkinkah dia salah? Kamu akan pergi atau tidak? Jika kamu tidak pergi, aku akan pergi sendiri. Zhao Xinran berkata sambil air mata berlinang saat menatap suaminya yang bimbang. Jiang Huaihe menghela napas dalam hati, menyadari bahwa jika dia tidak pergi, konflik keluarga yang tak terhindarkan akan meletus. Dia hendak berbicara ketika tiba-tiba terdengar keributan dari ruang perawatan intensif tempat putri mereka, Jiang Xiaoyu, berteriak. Ayah, ibu, cepat masuk. Berikan teleponnya padaku. Saya harus menelepon. Saya harus menelepon. Wajah Jiang Xiaoyu masih berlinang air mata, tetapi ekspresinya menunjukkan kegembiraan. Melihat orang tuanya bergegas masuk mendengar suara itu, dia meraih ponsel mereka. Bersama Jiang Huaihe dan Zhao Xinran, Ren Juedao dan Hua Tianhe juga masuk. Ikan, berbaringlah dan bicaralah dengan benar. Katakan pada ibu, mengapa kamu membutuhkan telepon? Siapa yang ingin Anda hubungi? Zhao Xinran, begitu melihat putrinya bangkit dari tempat tidur, bergegas menghampirinya, ingin membantunya berbaring kembali. Bu,
tahukah ibu mengapa saya datang untuk pemeriksaan pagi ini? Jiang Xiaoyu menggenggam lengan ibunya dan berkata dengan tergesa-gesa, ini karena tadi malam di lelang amal, pacar Wu Mei, Fang. Ya, namanya Fang Bai. Fang Bai mengobati flu saya dan entah bagaimana menemukan masalah pada payudara kiri saya. Jantung Jiang Huaihe dan istrinya berdebar kencang saat mereka saling bertukar pandangan tak percaya. Apa yang dia katakan saat itu? Jiang Huaihe bertanya dengan mata terbelalak. Fang Bai tidak banyak bicara saat itu, tetapi setelah meninggalkan tempat lelang, dia menyuruh Wu Mei meneleponku untuk mengingatkan bahwa ada benjolan di payudara kiriku dan menyarankan agar aku pergi ke rumah sakit untuk memeriksakannya. Saya merasakannya sendiri, dan memang ada benjolan. Hasil tes di rumah sakit pagi ini memastikan bahwa saya mengidap kanker payudara sialan ini. Apa? Mendengar hal itu, Jiang Huaihe dan istrinya sama-sama terkejut dan saling memandang dengan tak percaya. Mungkinkah tadi malam, Dr. Fang Bai telah mengetahui bahwa putri mereka mengidap kanker payudara dan kemudian mengingatkannya untuk memeriksakannya di rumah sakit? Nona Jiang, apakah Anda mengatakan bahwa kanker payudara Anda ditemukan oleh Dr. Fang ketika beliau merawat Anda karena flu? Bagaimana dia menemukannya? Ceritakan secara detail. Hua Tianhe diam-diam terkejut mendengar kata-kata Jiang Xiaoyu. Bagi Hua Tianhe, mendiagnosis kanker menggunakan metode pengobatan tradisional Tiongkok bukanlah hal yang mudah, itu hanya bisa dilakukan oleh para kultivator yang telah mencapai tingkat sangat tinggi dalam bidang kedokteran dan seni bela diri. Ini bukan hanya soal menerapkan 4 diagnostik, tetapi juga menggunakan yuan sejati untuk secara teliti menjelajahi bagian dalam tubuh pasien. Meskipun Hua Tianhe adalah seorang praktisi pengobatan Tiongkok kuno yang menguasai pengobatan dan seni bela diri, ia mengakui bahwa ia belum mampu melakukan hal ini. Hua Tianhe mengingat kembali dengan saksama, ketika dia bertemu Fang Bai di lorong tadi, dia tidak merasakan fluktuasi energi unik seorang seniman bela diri dari Fang Bai. Namun, saat terakhir kali ia kembali ke Zhongzhou, kepala keluarga Hua Chun secara pribadi telah mengkonfirmasi bahwa Fang Bai adalah seorang kultivator bela diri kuno. Namun mengenai seberapa kuat Fang Bai, Hua Chun tidak bisa mengatakan dengan tepat, dia hanya tahu bahwa dia bukanlah tandingan Fang Bai. Di antara para praktisi bela diri, ketika seseorang yang lebih kuat secara sadar menyembunyikan energinya, akan sulit bagi seseorang yang lebih lemah untuk merasakannya. Berdasarkan hal ini, mungkinkah kekuatan Fang Bai bahkan lebih besar daripada kekuatannya sendiri? Jika memang kebenarannya seperti itu, maka seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun yang mahir dalam bidang kedokteran dan bela diri akan menjadi anomali di dunia ini, jadi bagaimana mungkin orang tidak takjub? Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Aku juga tidak tahu. Menanggapi pertanyaan Hua Tianhe, Jiang Xiaoyu mengerutkan kening dan berkata, dia hanya menggunakan beberapa jarum kecil untuk menusukku selama beberapa menit, dan dia menyembuhkan fluku, lalu dia pergi bersama Wu Mei. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak pernah menyentuh tubuhku. Bagaimana mungkin? Hua Tianhe tidak percaya dan berkata, pengobatan tradisional Tiongkok menekankan 4 diagnosis yaitu observasi, mendengarkan, bertanya, dan memeriksa denyut nadi. Pengamatan, mendengarkan, dan bertanya tidak memerlukan kontak fisik, tetapi pengambilan denyut nadi melibatkan meraba denyut nadi pasien. Khususnya untuk penyakit seperti yang Anda alami, mungkin perlu untuk menyentuh area yang terkena untuk membuat diagnosis yang pasti. Bagaimana mungkin dia mendiagnosis Anda menderita kanker payudara tanpa menyentuh tubuh Anda? Ren Juedao juga berulang kali menggelengkan kepalanya, merasa sulit menerima pernyataan Jiang Xiaoyu. Melihat kedua dokter nasional itu tidak mempercayainya, Jiang Xiaoyu menjadi cemas dan bergumam, dia benar-benar tidak menyentuhku. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya langsung pada Fang Bai. Bertanya pada Wu Mei juga bisa. Ah, benar, aku akan menelepon Wu Mei. Tadi malam Wu Mei berjanji padaku bahwa jika rumah sakit menemukan masalah apapun, Fang Bai akan membantuku. Mendengar itu, semangatnya tiba-tiba bangkit dan dia berkata dengan gembira, benar sekali, karena Fang Bai bisa menemukan penyakitku, dia pasti punya cara untuk menyembuhkannya. Bu, cepat berikan ponselmu. Setelah mendengar kata-kata putrinya, Zhao Xinran tidak ragu sedikit pun tentang kemampuan medis Fang Bai, tetapi memikirkan bagaimana dia dan Ye Wu Mei pasti telah dikirim pergi oleh dirinya sendiri, dia merasa semakin menyesal dan bersalah. Sebenarnya, gadis dari keluarga Ye dan Dr. Fang baru saja datang mengunjungi Anda. Zhao Xinran dan suaminya saling bertukar pandang dan berkata sambil tersenyum kecut. Benar-benar, mereka pasti datang untuk mengobati saya. Bu, di mana mereka berdua? Jiang Xiaoyu bertanya dengan penuh semangat, berpikir bahwa mungkin dengan kedatangan Fang Bai, dia tidak perlu menjalani operasi pengangkatan payudara kirinya. Mereka sudah pergi. Zhao Xinran menunduk, tak mampu menatap mata putrinya. Ah, mereka pergi. Jiang Xiaoyu terdiam sejenak dan bertanya dengan mengerutkan kening, mengapa mereka pergi? Fang Bai berjanji akan membantuku. Tidak, aku harus menelepon Wu Mei dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Bu, berikan ponselmu. Jiang Xiaoyu mengatakan ini dan mengulurkan tangan kepada ibunya untuk meminta telepon. Ibu melakukan kesalahan hari ini. Zhao Xinran tidak memberikan telepon kepada putrinya, matanya sedikit merah saat dia berbicara dengan suara gemetar. Bu,
Ada apa denganmu? Melihat ekspresi ibunya yang tidak biasa, hati Jiang Xiaoyu sedikit tegang, dan tanpa sadar ia merasa bahwa apa yang disebut kesalahan ibunya mungkin ada hubungannya dengan Ye Wumei dan Fang Bai. Zhao Xinran menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, dan menghela napas. Gadis dari keluarga Ye dan Dr. Fang datang ke rumah sakit tadi, dan kupikir mereka hanya menjengukmu. Karena kamu belum bangun saat itu, aku. Setelah berbicara sebentar dengan mereka, saya meminta mereka untuk pergi. Jiang Xiaoyu berseru, apakah mereka tidak menyebutkan apapun tentang merawatku? Gadis dari keluarga Ye memang menyebutkannya padaku, tapi saya melihat bahwa Dr. Fang masih terlalu muda dan juga seorang praktisi pengobatan tradisional Tiongkok, dan saat itu juga kedua dokter nasional tiba di rumah sakit untuk merawat Anda, jadi saya tidak menganggap serius apa yang dikatakan gadis dari keluarga Ye. Oh tidak, ibu, kau akan menjadi penyebab kematianku. Jiang Xiaoyu berteriak kesakitan. Sahabatnya membawa pacarnya dengan niat baik untuk mengobati penyakitnya, tetapi mereka diabaikan oleh ibunya. Jika Dr. Fang merasa kesal dengan hal itu, siapa yang akan mengobati penyakitnya? Meskipun kedua dokter nasional itu bisa menyembuhkannya, mereka perlu melakukan operasi untuk mengangkat payudara kirinya, sebuah konsekuensi yang menurut Jiang Xiaoyu agak sulit diterima. Bab 327, menantu laki-laki ingin bertemu ibu mertuanya. Ikan, jangan menangis. Ibu tahu di mana gadis Ye dan Dr. Fang berada. Aku akan segera meminta maaf kepada Dr. Fang dan memintanya untuk kembali merawatmu. Aku akan segera pergi. Melihat putrinya menangis, Zhao Xinran panik dan segera mencoba menenangkannya sebelum berbalik untuk pergi. Xinran, izinkan aku ikut denganmu. Jiang Huaihe tiba-tiba berkata. Saat itu, Jiang Huaihe sudah tidak lagi merasa jijik terhadap Fang Bai. Dia hanya ingin menemani istrinya mencari Fang Bai, lalu dengan tulus meminta maaf kepadanya, berharap dapat membujuknya untuk kembali ke rumah sakit untuk merawat putri mereka. Jiang Huaihe juga memahami bahwa Fang Bai telah diabaikan dan tidak dihormati olehnya dan istrinya sebelumnya, dan pasti akan menyimpan rasa sakit hati. Dia tahu tidak akan mudah untuk memintanya kembali, tetapi dia percaya bahwa selama dia dan istrinya tulus dan merendahkan diri, peluang mereka akan lebih baik. Hua Tianhe melambaikan tangannya dan berkata kepada Jiang Huaihe dan istrinya, serahkan putrimu yang berharga kepadaku. Kalian berdua, ajak Dr. Fang bergabung. Aku tak sabar untuk bertemu dengannya. Aku akan tinggal bersama kakak Hua. Ren Juedao berkata sambil tersenyum. Meskipun Ren Juedao adalah seorang ahli dalam pengobatan barat, ia tidak pernah meremehkan pengobatan tradisional Tiongkok. Percakapan sebelumnya antara Jiang Xiaoyu dan Hua Tianhe telah memicu ketertarikannya yang mendalam pada Fang Bai. Dia ingin melihat sendiri apa yang membuat anak ajaib di bidang kedokteran ini begitu luar biasa. Dengan dua dokter nasional yang masih merawat putri mereka, Jiang Huaihe dan istrinya merasa tenang. Mereka mengucapkan terima kasih, memberikan beberapa instruksi kepada putri mereka, lalu meninggalkan unit perawatan intensif bersama-sama. Keluarga Lu Xingping yang terdiri dari 3 orang, setelah mengetahui bahwa Jiang Huaihe dan istrinya akan mengundang Fang Bai, tidak tinggal lebih lama lagi. Setelah bertukar beberapa kata sopan, mereka meninggalkan rumah sakit persahabatan Yanjing satu persatu. Ketika Jiang Huaihe dan Zhao Xinran berangkat, Fang Bai dan Ye Wumei telah memasuki Hotel Four Seasons Spring dan berjalan bergandengan tangan menuju Rose Hall. Meskipun Ye Wumei dan Fang Bai telah berlatih dalam perjalanan ke sana untuk berbagai situasi yang mungkin timbul ketika ketiga pihak bertemu, saat mereka mendekati aula mawar, Ye Wumei masih agak gugup. Ibu Ye Wumei, Sun Lin, adalah wanita yang cukup tegas, yang mendukung perjodohan dengan keluarga Wang. Itulah mengapa dia menempuh perjalanan ribuan mil dari Lingnan ke Yanjing untuk menemani putrinya dan bertemu dengan Wang Dong dan ibunya. Ye Wumei mengerti bahwa meskipun dia membawa Fang Bai sebagai pacar palsunya ke pesta, tidak akan mudah untuk menggagalkan perjodohan antara keluarga Ye dan Wang. Sekalipun Fang Bai adalah penyelamatnya dan telah berbuat baik kepada keluarga Ye, jika menyangkut kepentingan keluarga, mengingat karakter ibunya, Sun Lin, dia mungkin akan sangat menentang hubungan Ye Wumei dengan Fang Bai. Lalu apa yang harus dia lakukan? Ye Wumei tampak lembut di luar tetapi tangguh di dalam. Dia memiliki sifat keras kepala, dan jika ibunya memaksanya untuk berinteraksi dengan Wang Dong, dia pasti tidak akan berkompromi. Namun di saat yang sama, Ye Wumei adalah seorang anak perempuan yang berbakti. Terlibat dalam konflik sengit dengan ibunya mengenai masalah ini bukanlah hasil yang diinginkannya. Dalam sekejap mata, Ye Wumei tiba-tiba memikirkan sebuah rencana yang masuk akal. Dia berpikir jika ibunya menentang hubungannya dengan Fang Bai, maka dia harus menggunakan senjata pamungkas ini. Namun, mengenai senjata pamungkas ini, dia belum membicarakannya dengan Fang Bai, dan dia tidak tahu bagaimana reaksi Fang Bai ketika dia tiba-tiba mengeluarkannya. Ada apa? Fang Bai memperhatikan bahwa Ye Wumei menatapnya dengan agak aneh dan mau tak mau bertanya. Tidak ada apa-apa. Ini agak menegangkan. Wajah cantik Ye Wumei sedikit memerah saat melihat pintu aula mawar semakin dekat. Dia tiba-tiba memeluk lengan Fang Bai dengan erat dan mendekapnya, menunjukkan sikap lembut dan penuh kasih sayang. Ini seperti menantu laki-laki yang akan bertemu dengan ibu mertuanya, jadi jika ada yang seharusnya gugup, itu seharusnya aku.
Fang Bai tertawa terbahak-bahak lalu berkata, "Kukatakan padamu, Star Ye, jika ibumu melihat kita seperti ini sekarang, apakah dia akan berpikir aku kabur dengan putri kesayangannya? Lalu mengejarku di jalanan dengan pisau di tangan. Dia mungkin memang berpikir begitu, tetapi mengingat kekuatanku terlalu besar, dia tidak akan berani menyentuhku. Ibuku mungkin agak otoriter, tapi dia orang yang sangat bijaksana. Dia tidak akan melakukan apapun kecuali dia benar-benar yakin dia bisa melakukannya." Ye Wumei berkata sambil tertawa kecil. Setelah bercanda dengan Fang Bai, suasana hatinya yang semula agak gugup menjadi jauh lebih rileks. Di kedua sisi pintu tertutup menuju Rose Hall, berdiri 4 pengawal wanita yang mengenakan pakaian serba hitam dari kepala hingga kaki. Ye Wumei langsung mengenali 2 pengawal di sisi kiri sebagai anggota keluarga Ye, pengawal pribadi ibunya, sementara 2 lainnya pasti pengawal yang dibawa oleh Wang Dong dan ibunya, Jiang Fenglian. Para praktisi bela diri tingkat mendalam sangat langka di setiap klan terkemuka di era sekarang, seperti keluarga Lingnan Ye, yang, termasuk kepala keluarga Ye Xing, hanya memiliki segelintir praktisi bela diri tingkat mendalam. Bagi klan terkemuka manapun di era modern, membina seorang seniman bela diri tingkat mendalam bukanlah tugas yang mudah, karena membutuhkan investasi sumber daya yang besar dan menuntut agar sang murid memiliki bakat yang luar biasa. Keduanya tidak boleh hilang, oleh karena itu, ketika Fang Bai menawarkan untuk mengajari Ye Wumei seni bela diri dan berjanji untuk melatihnya menjadi seniman bela diri tingkat mendalam dalam beberapa tahun, Ye Xing sangat gembira mendengar hal ini. Para praktisi seni bela diri tingkat tinggi yang dibina oleh klan-klan terkemuka biasanya digunakan untuk melindungi kepentingan keluarga dan beberapa anggota intinya. Sejak Ye Wumei diculik oleh anggota, wanita cantik yang penuh amarah, di Yanjing, Ye Xing, karena takut hal itu terulang, menugaskan 2 seniman bela diri tingkat tinggi wanita dari keluarganya secara khusus sebagai pengawal pribadi Ye Wumei. Ketika Ye Xing pertama kali mengambil keputusan ini, hal itu menuai kritik dan penentangan dari banyak anggota keluarga Ye. Mereka berpendapat bahwa karena seniman bela diri tingkat mendalam langka di dalam keluarga Ye dan Ye Wumei bukanlah anggota inti penting keluarga, menugaskan 1 seniman bela diri tingkat mendalam kepadanya sudah cukup, dan lebih dari itu akan menjadi pemborosan sumber daya keluarga. Namun Ye Xing hanya memiliki 1 anak perempuan, yang ia anggap sebagai mutiara berharga miliknya. Di matanya, keselamatan putrinya sama pentingnya dengan kepentingan keluarga. Selain itu, melalui putrinya, ia dapat mempertahankan hubungan dengan Fang Bai, sekutu yang kuat, sehingga di saat keluarga Ye mengalami kesulitan, hal itu seperti memiliki sumber dukungan tambahan. Merindukan, saat Ye Wumei mendekat, kedua pengawal wanita keluarga Ye yang bertugas melindungi Sun Lin sedikit membungkuk. Ketika pandangan mereka tertuju pada Fang Bai, yang berada di samping Ye Wumei, ekspresi mereka menunjukkan sedikit keterkejutan. Setelah Fang Bai menyelamatkan Ye Wumei dari tangan wanita-wanita cantik yang penuh amarah, Ye Xing memimpin beberapa pendekar bela diri keluarga untuk menemui mereka, tetapi kedua pengawal wanita keluarga Ye ini tidak hadir karena sedang menjalankan misi keluarga dan karenanya tidak mengenali Fang Bai. Bagi kedua pengawal wanita keluarga Ye, pertemuan hari ini antara Ye Wumei dan ibunya dengan Wang Dong dan ibunya untuk membahas kemungkinan perjodohan tampak aneh, karena Nona Ye membawa seorang pria bersamanya, dan hubungan mereka tampak cukup dekat. Jika Wang Dong dan ibunya menyaksikan hal ini, itu bisa berdampak besar pada aliansi pernikahan antara kedua keluarga. Kedua pengawal wanita keluarga Ye tersebut juga merupakan anggota keluarga Ye. Di mata mereka, kepentingan keluarga adalah yang terpenting, dan mereka tidak akan membiarkan apapun yang dapat memengaruhi kepentingan keluarga terjadi. Bab 328, Trik-trik kecil, beraninya kau pamer. Maaf Pak, Anda tidak bisa masuk. Saat Ye Wumei dan Fang Bai mendekat, seorang pengawal wanita jangkung dari keluarga Ye mengulurkan tangan, menghalangi jalan Fang Bai, dan berbicara dengan sikap dingin. Nona, ibumu, Bu Jiang, serta Tuan Wang Dong, aku sudah menunggumu di kamar sejak tadi. Wanita pengawal keluarga Ye lainnya, yang agak gemuk, berkata kepada Ye Wumei tanpa ekspresi. Baik pendiam maupun tabah, tampak seperti robot tanpa jiwa yang tidak mampu merasakan kegembiraan atau kesedihan. Para pengawal wanita keluarga Wang pun melakukan hal yang berbeda, dan mengarahkan mereka ke Fang Bai bahkan memenuhi permusuhan yang kental. Ye Feng, Ye Huang, apa maksud kalian? Alis Ye Wumei sedikit mengernyit, dan, sambil memandang mereka dengan tidak senang, dia berkata, Fang Bai adalah teman baikku, mengapa dia tidak bisa masuk? Nona, Anda harus tahu bahwa pada kesempatan seperti hari ini, Anda tidak boleh membawa seorang pria. Kami melakukan ini demi keluarga Ye. Pengawal kedua wanita bernama Ye Feng dan Ye Huang berbicara secara bergantian. Mata Ye Wumei membelalak dengan marah saat dia membalas, apakah kamu berhak menentukan siapa yang harus kubawa ke sini? Kedua pengawal wanita keluarga Ye saling berpandangan dan memutuskan untuk tidak berbicara lagi, namun mereka memposisikan diri sedemikian rupa sehingga hanya Ye Wumei yang bisa lewat, dan Fang Bai tidak masuk. Aku ingin masuk, dan kamu tidak akan bisa menghentikanku. Wumei, ayo pergi. Fang Bai terkekeh, meraih tangan Ye Wumei, dan melangkah maju. Beraninya kau, kelancangan. Kedua pengawal wanita keluarga Ye adalah seniman bela diri tingkat mendalam dan dianggap sebagai master kelas 1 di masyarakat umum.
Melihat sikap Fang Bai yang acuh tak acuh terhadap mereka, mereka merasa sangat marah. Keduanya berteriak tajam dan mengulurkan tangan secara bersamaan, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, menggunakan teknik bergulat yang ditujukan ke bahu Fang Bai, dengan maksud untuk memerintahkannya dan melemparkannya keluar dari hotel. Hati-hati, Fang Bai. Meskipun Ye Wumei tahu bahwa Fang Bai sangat kuat dan kedua pengawalnya tidak memiliki peluang untuk melawannya, melihat gerakan mereka yang cepat dan ganas membuat khawatir, sehingga ia tanpa sengaja memberikan peringatan kepada Fang Bai. Keahlian sepele, tidak layak diabaikan. Fang Bai memancarkan dingin, dan dengan lambaian ringan tangan, jari-jarinya dengan kecepatan luar biasa melewati kedua pengawal wanita keluarga Ye. Kedua pengawal wanita keluarga Ye itu awalnya merasakan mati rasa di sekujur tubuh mereka, seolah-olah disambar petir, dan kemudian dengan ngeri, mereka menyadari bahwa mereka seperti membeku, mempertahankan posisi menyerang mereka, sama sekali tidak dapat bergerak. Pengawal kedua wanita keluarga Wang, yang keahliannya tidak berbeda dengan keluarga Ye, menyaksikan dengan takjub saat Fang Bai menurunkan kedua pengawal keluarga Ye hanya dengan mengangkat dan menurunkan tangan. Saat Fang Bai menoleh untuk melihat mereka merasakan hawa dingin menjalar di kulit kepala mereka, dan mereka segera mundur 2 langkah, takut akan serangan Fang Bai. Meskipun mereka tidak ingin membiarkan Fang Bai memasuki aula mawar, kekuatan yang telah ia tunjukkan jauh lebih unggul daripada mereka, dan jika mereka secara paksa menghalanginya, itu sama saja dengan mencari masalah, jadi mereka dengan sangat bijaksana memilih untuk menyingkir. Karena Fang Bai adalah teman Ye Wumei, berasumsi bahwa dia tidak akan menimbulkan ancaman bagi Wang Dong dan ibunya di dalam ruangan, oleh karena itu, mereka tidak khawatir tentang keselamatan pribadi mereka. Derit, bunyi pintu saat Ye Wumei mendorong pintu masuk ke aula mawar, lalu memasuki ruangan bersama Fang Bai di sisinya. Saat ini, yang duduk di dalam aula mawar adalah 3 orang, ibu Ye Wumei, Sun Lin, Wang Dong, dan ibunya, Jiang Fenlian. Orang ketiga telah duduk di Rose Hall untuk beberapa saat, asyik berbincang ketika mereka mendengar suara pintu. Mereka menoleh serempak, dan melihat Ye Wumei dan Fang Bai berjalan masuk ke ruangan bergandengan tangan, bahu-membahu. Untuk sesaat, ekspresi Sun Lin, Jiang Fenlian, dan Wang Dong berubah. Mata Phoenix Sun Lin terbuka lebar, terkejut dan tak bisa berkata-kata dengan ekspresi tak percaya. Alis Jiang Fenlian sedikit merefleksikan, memenuhi kebingungan dan sedikit ketidakpuasan. Wajah Wang Dong pucat pasi, matanya menyala-nyala karena kemarahan, dahi terkepal erat, hampir meledak. Suasana di ruangan itu tadinya ringan dan menyenangkan, tetapi setelah Ye Wumei dan Fang Bai masuk, suasana berubah menjadi tegang dan serius. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah napas Wang Dong yang berat dan terengah-engah. "Mama," Ye Wumei, menyadari ketidaksenangan ibunya, memanggil dengan lembut, tetapi dia tidak melepaskan genggamannya di tangan Fang Bai. Sebaliknya, dia menggenggamnya lebih erat lagi. Ye Wumei mengetahui tujuan pertemuan ibunya dan Wang Dong, jadi dia ingin menunjukkan kedekatannya dengan Fang Bai dengan cara ini, sehingga memastikan pertemuan itu akan berakhir dengan tidak menyenangkan. Sun Lin menatap putrinya dengan penuh arti, lalu berdiri. Dia berjalan mendekati Fang Bai, sambil memaksakan senyum di wajahnya, dan bertanya, "Tuan Fang, kenapa kamu bersama Wumei?" Jika orang lain, Sun Lin tidak akan menunjukkan sikap ramah, dan bahkan akan menginterogasinya dengan tajam. Namun Fang Bai bukan hanya menyelamatkan nyawa putrinya, tetapi juga dihormati oleh suaminya, Ye Xing. Jadi, tidak pantas baginya untuk menunjukkan sikap buruk atau mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Dalam pandangan Sun Lin, Fang Bai dan putrinya berjalan bergandengan tangan, bahu-membahu, jelas bagi siapapun bahwa hubungan mereka bukanlah hubungan biasa. Akan berbeda ceritanya jika dia adalah satu-satunya saksi, tetapi dengan ibu dan putra Wang Dong yang melihat ini, masalahnya menjadi rumit. Sun Lin tidak tahu kapan putrinya terlibat dengan Fang Bai. Seandainya dia tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri hari ini, dia masih akan berada dalam kegelapan. Sun Lin juga tidak menyadari sejauh mana hubungan putrinya dengan Fang Bai telah berkembang. Meskipun masyarakat modern tidak lagi menjunjung tinggi kesucian bagi perempuan, jika putrinya memang telah didahului oleh Fang Bai, keluarga Wang kemungkinan besar tidak akan tinggal diam. Pada saat yang sama, Sun Lin sangat memahami putrinya, mengetahui bahwa putrinya tidak akan mudah jatuh cinta pada seseorang, tetapi begitu dia jatuh cinta, perasaannya akan sangat dalam, sehingga sulit baginya untuk melepaskan diri. Oleh karena itu, agar perjodohan antara keluarga Ye dan keluarga Wang berjalan lancar, sangat penting untuk memisahkan Ye Wumei dan Fang Bai secepat mungkin. Tadi malam saya meminta Fang Bai untuk menemani saya ke lelang amal yang diadakan oleh Jiang Xiaoyu. Aku sudah pernah menelepon ayah tentang ini sebelumnya, kamu juga harus tahu. Ye Wumei menyela. Tentu saja, Sun Lin menyadari hal ini. Namun, ketika Ye Wumei menelepon ke rumah saat itu, dia menyebutkan bahwa dia ingin berkonsultasi dengan Fang Bai mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seni bela diri. Karena mempercayainya, orang tua merasa tenang karena dengan seorang ahli bela diri seperti Fang Bai yang melindungi putri mereka, tidak perlu khawatir tentang keselamatan pribadinya. Yang sama sekali tidak diduga Sun Lin adalah bahwa perjalanan putrinya ke Yanjing akan memicu sesuatu dengan Fang Bai, yang membuatnya benar-benar lengah.
Diam, aku tidak sedang berbicara denganmu. Sun Lin tidak bisa memarahi Fang Bai dengan keras, tetapi dia kurang sopan kepada putrinya sendiri, memberikan perhatian yang tajam dan menegurnya dengan lembut. Ye Wumei memonyongkannya, dia menunjukkan kesedihan yang mendalam, dia menyembunyikannya yang membangkitkan rasa simpati. Sister Sun, apa yang terjadi antara Wumei-mu dan pria ini? Jiang Fenglian melirik ke samping ke arah Ye Wumei dan Fang Bai, nadanya jelas menunjukkan ketidakpuasan saat berbicara dengan Sun Lin. Bab 329, Fang Bai adalah pacarku. Jiang Fenglian datang hari ini bersama putranya untuk kencan buta, tetapi Ye Wumei tidak hanya datang terlambat, dia juga membawa seorang pria muda bersamanya, dan bahkan setelah mereka sampai di sini, mereka tidak berusaha menyembunyikan kemesraan mereka. Mereka masih bersikap mesra, dan bukan hanya putranya sendiri yang akan marah, mungkin pria manapun akan marah. Seandainya bukan karena fakta bahwa di belakang Sun Lin dan putrinya berdiri keluarga Lingnan Ye, yang warisannya tak kalah hebatnya dengan keluarga Wang, dan bahwa Ye Wumei adalah wanita yang sangat disukai putranya, Jiang Fenglian pasti sudah pergi bersama putranya dengan marah. Fenglian, beginilah, pikiran Sun Lin berpacu saat dia dengan cepat menjelaskan kepada Jiang Fenglian, apakah kau ingat insiden penculikan yang melibatkan Wumei beberapa bulan lalu? Itu adalah Tuan Fang yang menyelamatkannya dari para penculik. Sekarang, Wumei sedang mempelajari seni bela diri kuno dari Dr. Fang, jadi, Tuan Fang adalah dermawan penyelamat Wumei. Ini pasti merupakan kasus membayar hutang besar dengan pengabdian yang setinggi-tingginya. Tak heran mereka begitu akrab. Setelah mendengar bahwa ada hubungan antara Ye Wumei dan Fang Bai, Jiang Fenglian merasakan hawa dingin di hatinya, disertai kekecewaan dan kemarahan. Kekecewaan itu muncul karena ia ingin memfasilitasi perjodohan antara keluarga Ye dan Wang, namun malah menemukan komplikasi tak terduga yang muncul, dan peluang perjodohan itu kemungkinan besar akan gagal. Yang membuatnya marah adalah Ye Wumei ternyata sudah punya pacar, dan Sun Lin merahasiakannya darinya. Fenglian, kamu salah paham. Melihat ekspresi muram Jiang Fenglian dan niatnya untuk pergi, Sun Lin buru-buru berkata, Wumei dan Tuan Fang tidak berada dalam hubungan seperti yang kamu bayangkan. Hehe, Saudari Sun, pada titik ini, apakah Anda masih berusaha menyembunyikannya? Wumei dan Dr. Fang berdiri berdampingan, bergandengan tangan di depan kami, sama sekali tidak menghindar. Jika kamu bilang mereka bukan pasangan, menurutmu aku akan mempercayainya. Mataku masih berfungsi. Nada bicara Jiang Fenglian terdengar mengejek, ia berpikir dalam hati, aku, Jiang Fenglian, tidak buta, kau masih ingin menipuku sampai sejauh ini. Mustahil, baik keluarga Yelingan maupun keluarga Wang Yanjing termasuk di antara klan-klan terkemuka tingkat atas di Huaxia dengan warisan keluarga yang sebanding, dan Yanjing adalah benteng keluarga Wang. Selain itu, orang yang bersalah dalam situasi ini adalah Sun Lin, jadi Jiang Fenglian berbicara dengan penuh percaya diri, tanpa memberi Sun Lin kesempatan untuk menunjukkan rasa hormat. Sun Lin tahu bahwa perilaku putrinya yang terlalu mesra dengan Fang Bai telah menyebabkan kesalahpahaman yang mendalam bagi Jiang Fenglian dan putranya, jadi dia tidak marah pada sindiran Jiang dan terus memberi isyarat mata kepada putrinya, memberi sinyal agar dia menjauh dari Fang Bai. Ye Wumei membawa Fang Bai dengan maksud untuk mengacaukan jalannya acara, dan melihat Jiang Fenglian dan putranya bersiap untuk pergi, dia merasakan kegembiraan yang tersembunyi. Dia mengabaikan isyarat ibunya dan malah berdiri lebih dekat dengan Fang Bai, tangan mereka saling menggenggam lebih erat. Dengan marah dan cemas, Sun Lin menegur dengan lembut, Wumei, cepat beritahu Bibi Jiang bahwa tidak ada apa-apa antara kau dan Tuan Fang. Bu, Fang Bai adalah pacarku. Saya membawanya ke sini hari ini karena saya ingin Anda bertemu dengannya. Ye Wumei memiringkan kepalanya ke samping, menyandarkannya dengan manis di bahu Fang Bai, wajahnya memancarkan kebahagiaan dan sukacita. Fang Bai juga tersenyum, dengan kooperatif mengangkat satu lengannya untuk melingkari pinggang Ye Wumei yang ramping dan lembut. Melihat keduanya memamerkan kemesraan mereka, mata Jiang Fenglian membelalak kaget. Ia tak kuasa menahan diri untuk mendengus dingin, sementara Wang Dong dipenuhi rasa cemburu dan dendam, giginya bergemeletuk terdengar jelas. Kamu membuatku gila. Tuan Fang, jika Wumei bersikap konyol, apakah kamu juga harus bersikap konyol? Sun Lin menghentakkan kakinya karena frustrasi. Karena tidak ada cara untuk mendisiplinkan putrinya sendiri, dia mengarahkan sasarannya ke Fang Bai, dan nada suaranya mulai menjadi tidak sopan. Meskipun Fang Bai telah menyelamatkan nyawa putrinya dan mengajarinya berbagai keterampilan, dan seluruh keluarga Ye berterima kasih kepadanya, gagasan bahwa Fang Bai akan kawin lari dengan putrinya tidak dapat diterima oleh Sun Lin. Sun Lin bukanlah wanita materialistis, tetapi begitu dia menikah dengan keluarga Ye, dia menjadi bagian dari mereka dan harus mempertimbangkan kepentingan klan dalam segala hal. Meskipun Fang Bai kuat dan menarik bagi wanita, ia pada akhirnya berasal dari keluarga biasa tanpa latar belakang atau dukungan yang berarti, sementara Wang Dong mendapat dukungan dari keluarga Wang, sebuah entitas raksasa. Sudah jelas dengan sendirinya pernikahan mana yang akan membawa manfaat lebih besar bagi keluarga Ye. Dari sudut pandang kepentingan keluarga, Sun Lin tentu berharap putrinya akan menikah dengan keluarga Wang, dan dia bahkan secara egois tidak mau mempertimbangkan perasaan putrinya. Namun,
yang membuat Sun Lin agak khawatir adalah hubungan baik yang tampak antara putrinya dan Fang Bai. Jika ia memisahkan mereka secara paksa, hal itu kemungkinan besar akan memicu perlawanan dari putrinya dan bahkan menyebabkan keretakan hubungan antara ibu dan anak. Namun, keraguan akan berujung pada kekacauan. Jika dia tidak turun tangan sekarang dan membiarkan hubungan mereka terus berkembang, akan jauh lebih sulit untuk memisahkan mereka nanti. Setelah mempertimbangkan dengan cepat pro dan kontra dalam pikirannya, Sun Lin akhirnya memutuskan untuk menghadapi Fang Bai. Seperti kata pepatah, sakit yang singkat lebih baik daripada sakit yang berkepanjangan. Sun Lin tahu bahwa memisahkan keduanya secara paksa mungkin akan sangat menyakiti putrinya dalam jangka pendek, tetapi seiring berjalannya waktu, perasaan mereka akan perlahan memudar, dan akhirnya, mereka akan berpisah. Tentu saja, ini hanyalah angan-angan Sun Lin. Dia tidak menyadari betapa dalamnya perasaan putrinya terhadap Fang Bai, perasaan yang tidak bisa diputus dengan cara apapun. Awalnya, Ye Wumei diculik oleh wanita cantik yang penuh amarah, dan berada dalam situasi genting hingga Fang Bai menyelamatkannya. Setelah melewati pengalaman hidup dan mati dan akhirnya lolos dari bahaya bersama, Ye Wumei telah mengembangkan perasaan sayang yang terpendam terhadap Fang Bai. Namun, yang benar-benar mengakar perasaan Ye Wumei terhadap Fang Bai, membuatnya tak mampu melepaskan diri, adalah setelah ia mulai berlatih teknik bela diri yang diajarkan oleh Fang Bai. Meskipun Ye Wumei dan Fang Bai memiliki garis keturunan yang berbeda, mereka berlatih teknik seni bela diri yang sama yang diwariskan olehnya, sehingga menghasilkan yuan sejati yang sama mengalir melalui tubuh mereka dan aura seniman bela diri yang serupa terpancar, sehingga menciptakan hubungan yang rumit dan tak terpisahkan. Aspek yang paling penting adalah hubungan telepati luar biasa yang telah berkembang antara Fang Bai dan Ye Wumei. Sekarang, setiap kali salah satu dari mereka menghadapi bahaya, bahkan jika terpisah sejauh 1000 mil, yang lainnya akan menjadi gelisah dan resah. Meskipun hubungan mereka belum mencapai titik tak terpisahkan, mereka sudah berbagi pemahaman diam-diam dan ikatan yang tulus. Oleh karena itu, upaya Sun Lin untuk memisahkan mereka secara paksa dan menggunakan waktu untuk meredakan perasaan mereka hampir tidak mungkin. Perlu diingat bahwa meskipun mereka tidak dapat saling bertemu dalam jangka waktu yang lama, seiring kemajuan kultivasi dan peningkatan ranah mereka, kemampuan mereka untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi akan semakin kuat, dan correspondingly, koneksi telepati mereka akan semakin intensif. Ini berarti bahwa alih-alih perasaan mereka memudar seiring waktu dan jarak, kerinduan mereka satu sama lain akan semakin dalam dan emosi mereka akan menjadi lebih kuat. Tentu saja, Sun Lin sama sekali tidak mungkin membayangkan semua ini. Bibi Sun, saya tidak bersikap tidak masuk akal. Aku dan Wumei benar-benar pacaran. Menghadapi pertanyaan Sun Lin, Fang Bai tahu dia harus angkat bicara. Dia memberikan tatapan menenangkan kepada Ye Wumei, yang dipenuhi dengan kesedihan, dan berkata kepada Sun Lin dengan sedikit senyum. Bab 330, kebahagiaanku ada di tanganku sendiri. Melihat Fang Bai secara terbuka mengakui hubungannya dengan putrinya di depan Jiang Fenglian dan putranya, wajah Sun Lin menjadi semakin dingin. Tuan Fang, aku berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan Wumei dan mengajarinya seni bela diri. Namun, jika menyangkut hal-hal yang akan menjadi masa depan Wumei, sebagai seorang ibu, saya berharap dia dapat menemukan pasangan yang cocok dan ideal, dan kamu tidak cocok untuk Wumei. Meskipun kata-kata Sun Lin relatif tersirat, makna yang tersirat jelas bagi semua orang yang hadir. Fang Bai dan putrinya tidak memiliki kedudukan sosial yang sama, dan dia tidak layak menjadi menantu keluarga Ye. Jantung Ye Wumei berdebar kencang saat mendengar ibunya meremehkan Fang Bai. Dia takut Fang Bai akan beradu mulut dengan ibunya, yang akan menempatkannya dalam posisi sulit terjebak di antara mereka. Ye Wumei tahu bahwa meskipun Fang Bai berasal dari keluarga biasa, identitasnya sama sekali tidak biasa. Ambil contoh lelang amal tadi malam. Lu Jianfeng dari keluarga Lu, Dongfang Rusi dari keluarga Dongfang, Huai dari keluarga Hua, setiap pewaris dari klan terkemuka ini bersikap sopan kepada Fang Bai. Bahkan pasangan Lu Xingping pun memperlakukan Fang Bai dengan penuh hormat, memanggilnya Tuan. Selain itu, Ye Wumei telah menyaksikan sendiri kemampuan medis Fang Bai yang luar biasa, yang bahkan keempat dokter nasional hebat pada masa itu pun tidak dapat menandinginya. Berdasarkan hal ini saja, status Fang Bai tidak ada duanya. Dan teknik bela diri yang dikuasai Ye Wumei semuanya diajarkan oleh Fang Bai, dan kehebatan teknik-teknik ini hanya dapat diapresiasi secara pribadi. Jika ibunya mengetahui hal-hal ini, dia mungkin tidak akan menyebutnya sebagai pasangan yang cocok. Di mata Ye Wumei, Fang Bai, dengan kemampuan medisnya yang luar biasa dan kekuatannya yang tak terukur, adalah seorang guru yang maha kuasa. Ketika membahas soal kecocokan, dia justru merasa tidak pantas untuk pria itu. Bu, bagaimana bisa kamu mengatakan itu? Fang Bai, dia, karena frustrasi, Ye Wumei menghentakkan kakinya, ingin membela Fang Bai, tetapi dihentikan oleh tatapan darinya. Fang Bai tidak marah, dia hanya tersenyum tipis dan berkata terus terang, Bibi Sun, sebagai seseorang yang telah mengalami semuanya, Anda seharusnya tahu bahwa urusan antara pria dan wanita harus didasarkan pada kasih sayang dan kemauan bersama. Sekalipun kau menikahkan Wumei dengan seseorang yang tidak disukainya, apa gunanya perjodohan yang baik jika dia tidak bahagia?
Pernikahan putriku adalah keputusanku. Tidak ada orang lain yang berhak ikut campur. Melihat bahwa ia telah menjelaskan maksudnya dengan jelas, Sun Lin menjadi semakin tidak sabar terhadap Fang Bai, yang masih tidak tahu bagaimana mengalah, dan kata-katanya menjadi semakin kasar. Jiang Fenglian dan Wang Dong menyaksikan perdebatan itu dengan tatapan dingin, dalam hati merasa puas. Meskipun Jiang Fenglian merasa tidak puas karena Sun Lin menyembunyikan fakta bahwa putrinya memiliki pacar, jika dia bisa mengusir Fang Bai, kedua keluarga masih bisa duduk bersama dan berdiskusi dengan baik. Jiang Fenglian mendambakan pengaruh keluarga Ye di Lingnan, sementara Wang Dong mendambakan kecantikan Ye Wumei. Aliansi pernikahan antara kedua keluarga akan menguntungkan keluarga Wang secara keseluruhan dan Wang Dong secara pribadi. Fang Bai tertawa bangga, memeluk Ye Wumei dan berkata dengan penuh wibawa, "Wumei memang putrimu, tapi dia juga wanitaku, wanita Fang Bai. Kau ingin menentang keinginannya dan menikahkan dia dengan keluarga Wang, aku tidak setuju. Dengan saya di sini, tidak seorang pun bisa membuatnya menderita sedikit pun. Anda, Wumei, kemarilah, berdirilah di sisi ibumu." Mata Sun Lin membelalak karena marah, dadanya naik turun dengan hebat. Melihat ibunya dan Fang Bai bertengkar, mata Ye Wumei memerah karena cemas, dan dia hampir menangis. "Bu, kenapa? Mengapa kau memaksaku menikahi seseorang yang tidak kusukai?" Meskipun Ye Wumei adalah seorang putri yang berbakti, dia tahu dia tidak bisa tunduk pada ibunya mengenai kebahagiaan seumur hidupnya sendiri. Jika dia melakukannya, dia tidak hanya akan kehilangan Fang Bai, tetapi juga kebahagiaan seumur hidupnya. Wang Dong adalah seorang pemuda yang sangat luar biasa. Kamu belum pernah menghabiskan waktu bersamanya, bagaimana kamu tahu kamu tidak menyukainya? Ayahmu dan aku dipertemukan oleh keputusan orang tua kami juga, dan bukankah kita hidup bahagia sekarang? Wumei, dengarkan aku, kau dan Fang Bai benar-benar tidak cocok. Sun Lin dengan percaya diri membela diri dengan menjadikan pernikahannya sendiri dengan Ye Xing sebagai contoh. Setelah menikah selama bertahun-tahun, mereka hidup dalam kasih sayang dan cinta yang saling timbal balik, memang pasangan yang patut dijadikan contoh. Hal ini dipahami dengan jelas oleh putri mereka, Ye Wumei. Namun, Ye Wumei juga tahu bahwa pernikahan bahagia orang tuanya adalah sebuah pengecualian dan bahwa, di dunia ini, sebagian besar pasangan yang menikah tanpa kasih sayang dan semata-mata untuk kepentingan keluarga mereka tidak akan merasakan kebahagiaan setelah pernikahan mereka. Bu, aku tidak bisa mendengarkanmu kali ini. Aku ingin mengendalikan kebahagiaanku sendiri. Saya juga percaya bahwa pilihan saya adalah pilihan yang tepat. Ye Wumei menyatakan dengan nada menantang, dengan air mata menggenang di matanya yang indah. Ye Wumei belum pernah membantah ibunya sebelumnya. Dia merasa sedih dan gelisah, jika bukan karena Fang Bai di sisinya, dia mungkin sudah kehilangan kendali atas emosinya dan menangis terseduh-seduh. Ye Wumei datang bersama Fang Bai dengan maksud untuk memainkan sandiwara guna menggagalkan pertemuan yang telah diatur untuk Sun Lin dan Jiang Fenglian, tetapi dia malah sepenuhnya larut dalam sandiwara itu tanpa menyadarinya. Kata-kata yang diucapkannya sekarang adalah perasaan sebenarnya. Sun Lin tidak menyangka putrinya yang biasanya patuh akan berbalik melawannya demi Fang Bai, yang membuatnya meratap bahwa anak perempuan sulit untuk tetap berada di sisimu, dan wajahnya menjadi semakin jelek. Wumei, kau telah mengecewakanku. Aku bisa katakan dengan jelas, mustahil bagimu untuk bersama Fang Bai. Kecuali jika kamu sudah tidak lagi mengenali ibumu atau keluarga ini. Sun Lin berkata, dengan nada kesal yang meluap-luap. Ye Wumei terdiam, tak percaya terpancar dari matanya seolah-olah dia tidak menyangka ibunya akan mengatakan hal seperti itu. Kemudian, gelombang kesedihan menyelimutinya, dan air mata jatuh seperti hujan. Nyonya Sun, sebagai seorang ibu, alih-alih memikirkan kebahagiaan putrimu, kau malah mendorongnya ke dalam jurang api. Kau juga telah mengecewakanku. Fang Bai, melihat Ye Wumei menangis terseduh-seduh, merasa iba. Telapak tangannya dengan lembut mengusap punggungnya, dan tatapannya ke arah Sun Lin agak dingin. Dia mengubah alamatnya dari Bibi Sun menjadi Nyonya Sun. Menghadapi tatapan dingin Fang Bai, Sun Lin merasakan hawa dingin seolah-olah dia jatuh ke dalam gudang es. Rasa takut menyelimutinya, membuatnya terdiam sesaat. Dasar manusia kurang ajar, siapa kau yang kau sebut lubang api? Kurasa kaulah orangnya. Jiang Fenglian, mendengar ucapan Fang Bai tentang didorong ke dalam lubang api, tahu bahwa yang dimaksud adalah keluarga Wang tempat dia berasal, segera tersinggung, meletakkan tangannya di pinggang, dan memarahi dengan keras sesuai sifatnya yang cerewet. Tamparan. Jiang Fenglian belum selesai berbicara ketika wajahnya ditampar, meninggalkan 5 sidik jari merah yang terlihat di pipinya. Akhir cerita bab 321 sampai bab 330. Kita akan membahas novel Dokter Abadi Luar Biasa Perkotaan bab 331 sampai bab 340 di video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe dan bagikan novel ini agar Mimin lebih semangat untuk melanjutkan.